Bab 191, Membunuh suaminya. Ini adalah keputusan yang dia buat setelah transfer sesaat dari pikirannya. Identitas Shuro, putra yang cantik, seharusnya tidak terlihat. Dan pada saat itu, saya benar-benar berbeda dari saya yang sekarang. Dan jika Anda ingin dekat dengan putra yang cantik, tentu saja tidak pantas menggunakan identitas Shuro. Yaitu untuk melindunginya secara diam-diam dan mengambil tindakan pada saat yang kritis. Namun, untuk Tang San, wajar jika dia ingin bersamanya sepanjang waktu, jadi dia membuat beberapa perubahan pada rencananya dalam sekejap. Manusia dengan 2 garis keturunan pada saat yang sama. Mengapa saya belum pernah mendengar tentang mereka? Mei Gongxi menyipitkan matanya, dan cahaya dingin melintas di bawah matanya. Tentu saja dia bisa melihat bahwa Tang San telah menggunakan 2 kemampuan sebelumnya. Salah satunya adalah Feng Gang, yang merupakan Feng Gang yang sama dengan harimau bersayap. Yang lainnya adalah kemampuan untuk mengendalikan tanaman. Garis keturunan ganda. Garis keturunan ganda tidak ada di antara monster dan roh, tetapi mereka sangat langka. Umumnya, hanya mungkin kedua orang tua memiliki garis keturunan yang berbeda dan tidak memiliki ras yang sama. Tetapi umumnya garis keturunan ganda semacam ini lebih lemah, tidak sekuat darah murni. Itu juga disebut klan monster darah campuran atau klan monster darah campuran, dan itu tidak dianggap serius. Sulit bagi monster dan roh seperti itu untuk menembus peringkat ke-6, dan bahkan kastanya air Feng Mao yang menembus ke tingkat dewa. Sudut mulut Tang San berkedut, hanya untuk menyelamatkan hidupnya, dia tidak bisa repot-repot menyembunyikan kekuatannya. Saya tidak menggunakan Leopard Flash, karena saya takut identitas Shuro akan bocor. Aku punya 2 garis keturunan. Saat dia berkata, dia mengangkat tangan kanannya, dan di telapak tangannya, garis cahaya oranye melonjak, menunjukkan merek oranye dari organisasi penebusan. Ketika Mei Gongxi bersedia berbicara dengannya, Tang San tahu bahwa dia tidak akan diserang olehnya lagi, dan dia tidak perlu mengekspos terlalu banyak kemampuan. Identitas keselamatan adalah cara terbaik untuk mempertahankan hidup. Oranye, benar saja, setelah melihat tanda oranye, Mei Gongxi jelas sedikit rileks, dan bulu merak di tangannya juga perlahan turun. Apakah kamu mengatur serangan ini? Apa tujuannya? Mei Gongxi bertanya ringan. Tang San berkata, tujuannya adalah untuk mengusir harimau dan melahap serigala dan menuai keuntungan dari para nelayan. Dia sengaja membuat sikapnya lebih hormat. Apakah kamu tahu siapa aku? Mei Gongxi berkata dengan ringan. Dan pada saat ini, pupil Tang San tiba-tiba menyusut, hampir tanpa ragu-ragu, tangannya tiba-tiba menamparkan di depannya, dan angin bertiup, mendorong tubuhnya ke belakang seperti bola meriam. Dia tahu bahwa dia dalam masalah. Jelas, identitas penebusan tingkat biru dari putra yang cantik adalah rahasia besar dalam organisasi, dan sama sekali tidak dapat diketahui oleh penebusan tingkat oranyenya. Dia ingin menjelaskan sesegera mungkin, tetapi siapa yang tahu bahwa Tuan Muda Mei tidak akan memberinya kesempatan untuk menjelaskan sama sekali, jadi dia menembaknya saja. Angin bertiup, Tang San sepertinya melihat seekor merak besar diam-diam menyebarkan bulu ekornya di depannya, dan segala sesuatu di sekitarnya menjadi stagnan, dan semua ruang tampak menjadi lapis demi lapis pada saat ini, membuatnya tidak dapat merasakannya. Untuk perbedaan antara kenyataan dan ilusi, ruang padat yang tak terhitung jumlahnya memotongnya dengan aura tajam yang tak tertandingi. Tang San membuka mulutnya, kepahitan di mulutnya tak terlukiskan. Tidak ada keraguan bahwa Mei Gongxi memiliki hati yang fana terhadapnya. Pukulan ini benar-benar tak terbendung dengan kekuatannya saat ini. Dia benar-benar ingin mengatakan kepada putra yang cantik, sayangku, tahukah kamu bahwa kamu membunuh suamimu? Dia bahkan tidak menyangka bahwa dia telah menghargai kesadaran ilahi yang dia rencanakan untuk digunakan hanya ketika Mei Gongxi membutuhkan penyelamatan di masa depan, dan bahwa dia harus menggunakannya untuk menyelamatkan hidupnya saat ini. Jika Anda tidak membutuhkannya, akan sangat menyenangkan untuk mati di tangan istri Anda sendiri. Ketika kehidupan seperti ini dipertaruhkan, tidak ada ruang untuk ragu-ragu, mata Tang San menyala dalam sekejap, dan kecemerlangan aneh mekar di matanya. Itu adalah warna emas yang lembut, dan warna emas yang aneh bersinar dengan lingkaran cahaya yang redup. Semua jenis kehidupan masa lalu berlama-lama di hatinya pada saat ini, matanya menjadi kosong dan penuh dengan rasa hangat. Menatap ruang susun yang mengerikan, dia perlahan mengangkat tangan kanannya dan membuat gerakan menggenggam kosong. Tetapi pada saat ini, sepertinya ada sesuatu yang terasa,
dan ruang yang mengalir benar-benar mandek untuk sementara waktu. Pada saat ini, sebuah suara ledakan tiba-tiba terdengar, kamu menunjukkan belas kasihan. Gerakan menggenggam Tang San dalam kehampaan dan ruang yang terjepit hampir berhenti pada saat yang bersamaan. Segera setelah itu, sekelompok api yang menyala-nyala telah diperas secara paksa, dan nyala api yang ganas naik, menyapu tubuh Tang San, dan menjaganya di dalam. Lingkaran biru berlapis memudar seperti air pasang, memperlihatkan sosok putra yang cantik. Tetapi pada saat ini, ada sedikit kebingungan di matanya, dan sedikit kecemerlangan yang aneh. Zhang Haoxuan berdiri di depan Tang San, terengah-engah. Hanya sedikit, hanya sedikit. Jika dia datang selangkah terlambat, saya takut muridnya yang berharga, anak yang memiliki harapan besar di hatinya, akan dicabik-cabik oleh bangsanya sendiri. Putra cantik itu menatap Zhang Haoxuan. Jangan salah paham, itu milikmu. Dia adalah muridku, Zhang Haoxuan menjelaskan dengan tergesa-gesa. Mei Gongzi sedikit mengernyit, dan kebingungan di matanya menghilang. Dia berkata dengan lemah, apakah tingkat kerahasiaanku diketahui olehnya? Meskipun dia adalah muridmu, pikiran Zhang Haoxuan berubah, dan dia segera mengerti bahwa Tang San seharusnya mengungkapkan identitas penebusan tingkat oranye di depan San Mei. Dan untuk menunjukkan identitas penebusan kepada putra yang cantik tidak diragukan lagi mengetahui bahwa putra yang cantik juga merupakan penebusan. Ini masalahku. Dia adalah satu-satunya muridku. Aku memiliki harapan besar padanya, jadi aku akan memberitahunya beberapa rahasia. Dia bertemu denganmu di kampus sebelumnya, dan aku mengatakan kepadanya bahwa aku khawatir ada tabrakan di antara kamu. Saya akan mengambil penalti dari organisasi. Dia juga di Carry Cholege. Cahaya di mata Mei Gongzi berkedip, tapi kali ini dia tidak bangkit dengan niat membunuh. Zhang Haoxuan buru-buru mengangguk untuk memberi salam, dan menarik Tang San keluar dari punggungnya. Cahaya keemasan di mata Tang San telah menghilang saat ini, dan punggungnya juga dingin, tertutup keringat dingin. Hampir. Pada saat itu, kesadaran ilahinya hampir meledak. Saat dia mendengar suara Zhang Haoxuan, dia sudah mulai memusatkan kesadarannya, jika tidak maka akan terlambat. Karena Zhang Haoxuan berhenti, bahkan jika dia benar-benar terkena kekuatan ruang putra yang cantik, selama dia tidak dibunuh dengan kejam di tempat, dia akan dapat mengambil kembali kekuatan ruang. Dengan seorang guru, tidak ada masalah menjaga kehidupan sendiri. Apa yang membuatnya sedikit aneh adalah bahwa pemulihan kekuatan spasial Mei Gongzi tampaknya telah dimulai sebelum suara Zhang Haoxuan muncul. Dan setelah gurunya membuat suara, Mei Gongzi benar-benar bubar, tetapi pertama kali dia mendapatkan kembali kekuatannya, itu masih sebelumnya. Lepaskan topengmu dan biarkan Tuan Muda Mei melihatnya. Zhang Haoxuan menamparkan bagian belakang kepala Tang San. Ini benar-benar tidak mengkhawatirkan, anak ini, jika dia datang selangkah, konsekuensinya tidak terbayangkan. Tang San merasa tidak berdaya, saya adalah Raja Dewa, dan Anda memukul kepala Raja Dewa. Lepaskan topeng di wajahnya, tunjukkan warna aslinya. Ketika Mei Gongzi melihatnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tertegun dan berkedip. Pada saat ini, dia tidak tampak begitu dingin lagi. Itu kamu, ahem, adalah aku. Tang San mengangguk dan berkata sambil tersenyum masam. Mei Gongzi menatapnya, lalu ke Zhang Haoxuan. Kemudian berjalan menuju dua harimau bersayap 8 lengkap. Ketika dia mencapai satu ujung, dia mengangkat tangannya dan menamparkan dahi harimau bersayap. Tiba-tiba, kekuatan spasial yang luar biasa beriak. Samar-samar, Tang San dapat melihat bahwa sepertinya ada pusaran spasial di telapak tangan putra yang cantik. Kekuatan ruang di harimau bersayap itu begitu ditarik olehnya. Detik berikutnya, harimau bersayap tingkat 8 jatuh dengan lembut, tetapi masih memiliki napas yang lemah, tidak mati. Ujung yang lain melakukan hal yang sama. Kemudian kedua harimau bersayap tingkat 8 itu dimasukkan ke dalam tas penyimpanannya oleh putra yang cantik itu. Kemudian dia memandang Zhang Haoxuan dan berkata, jangan anggap ini sebagai contoh. Ya, Zhang Haoxuan dengan hormat memberi hormat padanya. Mei Gongzi melirik Tang San, lalu sosoknya berkedip dan menghilang di kedalaman hutan. Mata Tang San selalu tertuju padanya, sampai sosoknya menghilang. Bab 192, Adik yang Cantik. Pop, ada rasa sakit di bagian belakang kepalanya, dan Tang San terhuyung-huyung. Guru, mengapa Anda memukul saya lagi? Dia menyeringai kesakitan. Apakah kamu ingin mati? Apakah kamu tahu betapa pentingnya dia bagi organisasi?
Bagaimana kamu berani menunjukkan identitasmu di depannya? Bahkan Siru tidak tahu identitasnya. Di seluruh kota Keri, hanya ada aku dalam organisasi. Satu orang tahu. Tang San tersenyum pahit. Pada saat itu, kamu pikir dia tidak akan membunuhku jika aku tidak menunjukkan identitasku. Dengarkan aku dulu. Saat ini, dia menceritakan situasi dirinya mengikuti harimau bersayap 8 berkepala 4. Dalam hal ini, bahkan Raja Dewa di kehidupan sebelumnya tidak dapat menilai bahwa Tuan Muda Mei akan pergi dan kembali sebelum melihat tanda di dahi harimau bersayap. Setelah mendengarkan penjelasannya, wajah Zhang Haoxuan terlihat jauh lebih baik. Apakah kamu sengaja menggunakan dua identitas untuk muncul di depannya? Zhang Haoxuan bertanya tiba-tiba. Untuk menjadi kepala dari organisasi penebusan kota Keri, dia secara alami sangat halus. Tang San menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, ini motif sementara. Terlebih lagi, dia melihatnya ketika saya. Identitas Suranyaman untuk kegiatan di masa depan. Dia tidak akan memberitahu Zhang Haoxuan. Gunakan dua identitas, yaitu dalam untuk membuat identitas Shuro lebih baik diam-diam melindungi putra cantik. Hanya identitas Sura yang dapat menggunakan kemampuannya dengan tidak bermoral di depan putra cantik. Namun, tubuh asli ini sekarang telah mengekspos dua garis keturunan Feng Gang dan Lan Yin Huang, dan kedua garis keturunan ini tidak lagi dapat digunakan di Shuro di masa depan. Di depannya di masa depan, kamu harus berhati-hati. Dia sangat penting bagi organisasi. Dengan kepintaranmu, aku yakin kamu juga bisa melihat pentingnya dia, kata Zhang Haoxuan. Ya, Tang San mengangguk, tentu saja dia bisa melihatnya. Tuan Muda Mei dapat menggunakan kemampuan kuat dari Raja Iblis Merak untuk membangkitkan garis keturunan tingkat pertama yang sebenarnya, dan status penebusan tingkat birunya pasti layak untuk dimiliki. Hal yang sama adalah garis keturunan tingkat pertama. Mari kita lihat betapa borosnya membaca putih. Tanpa kedatangan Tang San, pembacaan putih saat ini masih bermasalah di tingkat ketiga. Tetapi Mei Gongzi yang berusia 13 tahun sudah tier 7 dan memiliki efektivitas tempur tier 9. Keberadaan seperti itu harus unik di seluruh organisasi penebusan. Aku harap kamu bisa tumbuh dengan cepat. Di hatiku, peranmu dalam organisasi bahkan lebih besar darinya. Apa yang bisa dia lakukan hanya di kota Keri. Dan apa yang bisa kamu lakukan mungkin bermanfaat bagi seluruh umat manusia. Guru, Anda benar-benar memiliki pandangan ke depan. Tang San diam-diam berkata dalam hatinya, tetapi dia hanya mengangguk di permukaan, menunjukkan penampilan yang dapat diajar dengan rendah hati. Ayo pergi, sudah waktunya untuk kembali, kata Zhang Haoxuan dengan kesal. Tang San berkata, Guru, apakah Raja Harimau tingkat ke-9 bersamamu? Zhang Haoxuan meliriknya, terlalu pintar terkadang bukan hal yang baik. Tang San terkekeh dan berkata, saya adalah murid Anda. Saya membuat rencana ini. Panen harus menjadi bagian dari diri saya. Sudahkah Anda memusnahkan harimau bersayap? Zhang Haoxuan menggelengkan kepalanya dan berkata, menghancurkan suatu ras akan melukai surga. Aku baru saja memburu beberapa dari mereka. Ketika pudel emas itu jauh, Zhang Haoxuan yang muncul di depan Raja Harimau bersayap. Di hadapan Raja Harimau yang terluka parah, tidak ada yang bisa dikatakan, dan masalahnya akan diselesaikan secara langsung. Dan harimau bersayap tingkat ke-7 lainnya, tentu saja, bukan lawannya. Terutama setelah ditakuti oleh darah emas, itu tidak bisa lebih mudah untuk dihadapi. Bukankah itu karena perangkat penyimpanannya tidak muat? Tang San menatapnya dengan bingung. Dia tidak percaya bahwa manusia akan memiliki emosi yang menyakitkan terhadap monster dan monster. Ras-ras ini benar-benar terlalu jahat bagi manusia. Zhang Haoxuan mengangkat tangannya, Tang San mengecilkan lehernya. Tersenyum padanya. Zhang Haoxuan berkata, terlalu banyak tidak mudah untuk dihadapi. Jika tidak, akan mudah untuk pamer. Setelah kembali, saya harus pergi ke kota lain untuk berjalan-jalan untuk secara bertahap menyadarinya. Anda sangat diperlukan. Meskipun harimau bersayap belum dimusnahkan kali ini, ia hampir kehilangan semua keberadaan tier 8 ke atas, dan tidak mudah untuk pulih dalam waktu singkat. Anda tidak akan dapat memilih sisi ini saat berikutnya Anda berlatih. Setelah Zhang Haoxuan menyatukan Tang San dan Wu Bingji, dia kembali ke Akademi Penebusan. Panen kali ini tidak bisa lagi disebut besar. Yang paling mengejutkan Tang San adalah Ki dan darah macan bersayap Orde ke-9. Meskipun Zhang Haoxuan membunuhnya, tetapi saat darahnya masih hangat, Tang San menelannya dan menyerapnya.
Kekuatan garis keturunan Raja Harimau Orde ke-9 sangat kuat, mendorong keterampilan surga mendalam Tang San ke puncak-puncak Orde ke-6. Jika dia mau, sekarang ada kemungkinan untuk menembus peringkat ke-7. Satu-satunya pertanyaan adalah apakah tubuhnya saat ini dapat menahan kekuatan peringkat ke-7. Tang San memilih untuk secara paksa menekan, mengumpulkan kekuatan garis keturunan besar di tubuhnya, tidak ingin menerobos. Betapa pentingnya meletakkan dasar yang kuat, sebagai mantan Raja Dewa, dia tidak dapat memahaminya dengan lebih baik. Setelah melihat kekuatan kuat Tuan Muda Mei, Tang San belajar dari rasa sakitnya, dan sangat memahami betapa tidak memadainya tingkat kultivasinya saat ini. Keuntungan kali ini cukup besar, dan itu juga memungkinkan dia untuk menunjukkan status penebusannya di depan putra yang cantik. Setelah saya kembali, saya hanya perlu bekerja keras dan berkultivasi dengan baik. Cepat dan tingkatkan kekuatanmu untuk benar-benar melindungi putra cantik. Lagi pula, dia memiliki masalah besar yang harus dilakukan. Ketika mereka kembali ke Akademi Penebusan, semuanya seperti biasa. Untuk keuntungan ini, Zhang Haoxuan meminta mereka untuk menjaga rahasia dengan ketat, lagi pula untuk siswa lain, keuntungan mereka kali ini terlalu besar. Dan di antaranya adalah manfaat yang dibawa oleh Zhang Haoxuan. Untuk pembagian manfaat, kita harus menunggu sampai wali kota selesai menjual barang curian. Meskipun peningkatan pasukan penebus tidak jelas dari kekuatan kali ini, manfaat yang diperoleh kali ini lebih besar, dan tidak peduli bagaimana didistribusikan, itu pasti akan lebih dari yang terakhir kali. Dengan uang, wajar untuk berlatih melakukan lebih banyak dengan lebih sedikit. Tapi hati Tang San sudah melayang kembali ke Carry College saat ini. Perguruan Carry, Saudari Mei. Anda menyelamatkan kami semua, bagaimana kami bisa berbagi keuntungan ini dengan Anda? Itu semua harus menjadi milik Anda. Tim Beauty and the Beast telah kembali. Harta rampasan sedang dibagi-bagi. Semua anggota tim memandang Mei Gongzi, tetapi mereka tidak bermaksud melakukan apapun. Trofi ini termasuk harimau bersayap tier 8 dan bangkai harimau bersayap tier 7 berkepala banyak. Secara alami, itu tidak termasuk dua langkah ke-8 yang kemudian diambil oleh Mei Gongzi. Mei Gongzi menggelengkan kepalanya, saya ingin yang ke-8, Anda dapat membagi sisanya. Saat dia berkata, dia melangkah maju, mengambil tubuh harimau bersayap 8, dan berbalik. Melihatnya pergi, Song Junho tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat tangannya untuk menutupi wajahnya. Kemudian dia melepaskannya, dan menamparkan dirinya sendiri dengan keras. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia tahu apa itu penyesalan. Ketika melihat mahkota emas merak di dahi Mei Gongzi, bulu merak menusuk dan membunuh harimau bersayap 8 berkepala 4 dalam hitungan detik, sangat disayangkan ususnya berwarna biru. Putra mahkota emas, ini adalah satu-satunya putra mahkota emas dari generasi klan iblis merak. Putra mahkota emas dengan potensi kaisar iblis. Apakah garis keturunan tingkat pertama benar-benar lebih kuat dari garis keturunan emas? Padahal, itu belum tentu. Meskipun garis keturunan emas adalah garis keturunan sekunder, kekuatan garis keturunan emas sangat stabil, selama itu adalah garis keturunan emas langsung, hampir semua memiliki kemampuan yang sangat kuat. Bakat garis keturunan emas pada dasarnya dapat dibangkitkan. Adapun garis keturunan tingkat pertama, setelah garis keturunan terbangun, kebanyakan dari mereka memiliki kemampuan yang sama dengan garis keturunan tingkat kedua. Hanya yang sangat luar biasa yang benar-benar dapat membangkitkan kekuatan garis keturunan tingkat pertama. Tentu saja, kecuali untuk beberapa garis keturunan khusus tingkat pertama. Perlombaan setan merak adalah kategori yang sangat khas dalam garis keturunan kelas 1. Klan setan merak yang gagal membangunkan mahkota emas, pada kenyataannya, garis keturunannya setara dengan kekuatan garis keturunan tingkat ketiga. Ini juga alasan mengapa Wang Yan dan beberapa bawahannya tidak menunjukkan kemampuan yang sangat kuat meskipun mereka adalah tier 8. Bab 193, Pudel Emas yang Malu. Justru karena kebangkitan mahkota emas merak sulit, ketika mahkota emas klan merak terbangun, putra mahkota emas dengan mahkota emas merak akan memiliki darah yang sangat kuat. Di antara garis keturunan tingkat pertama, mereka semua berada di antara eksistensi teratas. Kaisar Iblis Besar Merak pernah menduduki peringkat kelima di antara Kaisar Iblis. Orang bisa membayangkan betapa kuatnya kekuatan garis keturunan sebenarnya dari Peacock Demon Rache. Dua keluarga peri dapat mencapai tingkat Kaisar Iblis Besar, yaitu tingkat di atas tingkat ke-12, dan paling banyak ada 12.
Mereka semua adalah makhluk yang berdiri di puncak Orde ke-12. 12 kaisar dan kaisar iblis besar, yang memerintah bersama istana leluhur, mengelola seluruh benua peri melalui istana leluhur. Di istana leluhur saat ini, 7 dari 12 penguasa berasal dari klan monster, dan 5 dari klan roh. Peringkat yang disebutkan di sini adalah peringkat gabungan dari 12 kekuatan dari 2 ras. Ini tidak murni di sisi klan monster. Mei Gongzi membangunkan mahkota emas merak ketika dia baru berusia 13 tahun. Apa artinya ini? Bahkan jika dia memiliki darah manusia, itu tidak masalah. Peacock Demon Rache, pada generasi sebelumnya, hanya Peacock Demon King saat ini yang telah membangkitkan Peacock Golden Crown. Kalau tidak, itu tidak akan diatur ke tempat yang jauh seperti kota Keri. Tanpa mengetahui apa yang salah dengan Raja Iblis Merak, dia masih tidak dapat mencapai ambang langkah ke-12. Jika tidak, begitu dia menjadi kaisar iblis besar, klan iblis merak tidak akan lagi berada di posisinya saat ini. Masalah terbesar dari Peacock Demon Rache adalah sulitnya membangkitkan Peacock Golden Crown. Tapi begitu terbangun, itu adalah pembangkit tenaga listrik utama. Bahkan Raja Iblis Merak tingkat 11 dapat menjadi penguasa kota utama, yang sepenuhnya memverifikasi pernyataan ini. Dikatakan bahwa Raja Iblis Merak tingkat 11 dapat bersaing dengan sebagian besar Raja Iblis. Di antara generasi berikutnya dari ras Iblis Merak, diketahui bahwa adalah mungkin untuk membangkitkan mahkota emas, dan Wang Yan dihitung sebagai satu. Ini juga menjadi alasan penting mengapa Song Junho memilih untuk membuat konsesi saat menghadapi Wang Yan. Sebagai putra tertua dari Raja Iblis Merak, Wang Yan condong oleh sumber daya keluarga. Tidak ada keraguan bahwa dia menggunakan hampir semua harta dunia, dan bahkan menggunakan darah klan keluarga untuk mengairi darah untuk meningkatkan kekuatan dari darahnya. Tapi sampai sekarang, Wang Yan belum sepenuhnya membangunkan Peacock Golden Crown. Siapa yang bisa membayangkan bahwa Tuan Muda Mei, seorang manusia, setengah iblis dari ras iblis merak yang bukan darah murni, telah membangunkan mahkota emas merak. Seberapa luar biasa ini, tetapi Mei Gongzi membuktikan kepada mereka dengan kekuatan bahwa ini benar. Dia adalah satu-satunya putra mahkota emas di antara ras iblis merak. Song Junho selalu mendambakannya, dan dia juga mendengar bahwa dia mungkin menjadi salah satu calon putra mahkota, jadi dia selalu baik padanya. Tetapi ketika dihadapkan dengan pilihan, dia masih memilih Wang Yan yang lebih mungkin. Tapi ternyata, agak memalukan. Selain itu, pada akhirnya, Mei Gongzi membunuh musuh yang kuat dan menyelamatkan semua orang. Mereka sekarang sepenuhnya mengerti mengapa Wang Yan dan ketidakhadiran mereka, tetapi Mei Gongzi masih utuh di kamp. Menghadapi putra mahkota emas, siapa yang berani melakukan apapun padanya? Itu benar-benar mencari kematian. Klan monster darah tingkat pertama yang telah membangunkan mahkota emas, setelah mati, mahkota emas akan berubah menjadi gerbang ruang angkasa, dan langsung memindahkan Raja Iblis Merak ke sana. Ini adalah kemampuan alami dari klan Merak. Siapapun yang membunuh Mei Gongzi harus menghadapi Raja Iblis Merak yang marah, eksistensi yang sebanding dengan Raja Iblis. Belum lagi kekuatan Mei Gongzi sendiri juga sangat kuat, langsung membunuh 4 harimau bersayap tingkat 8. Karena itu, mereka bahkan mengubah gelar mereka. Anak laki-laki yang cantik menjadi saudara perempuan yang cantik. Kapten, apa yang harus aku lakukan? Setan beruang memandang Song Junho. Song Junho telah pulih saat ini, dan sudut mulutnya berkedut, dan berkata, karena Mei Sister meminta kita untuk membagi, maka mari kita bagi. Jangan panggil aku kapten lagi. Jika Mei Sister ada di sini, bagaimana bisa? Saya memiliki kualifikasi ini. Kapten tim adalah Mei Sister. Anggota tim lainnya mengangguk satu demi satu. Di dunia monster, kekuatan selalu menjadi yang pertama. Akademi Penebusan. Setelah makan malam, Tang San kembali ke kamar untuk beristirahat. Malam di luar sangat bagus, hari ini bulan cerah dan bintang-bintang jarang. Dia ingin memanfaatkan malam untuk kembali ke Akademi Penebusan untuk pergi ke harta kultivasinya. Tetapi kemudian saya memutuskan untuk tinggal di Akademi dan menstabilkan kultivasi saya terlebih dahulu. Bagian yang diserap dalam tubuh berasal dari kekuatan garis keturunan Raja Harimau bersayap tingkat 9, sedikit gelisah. Kekuatan garis keturunan monster itu jauh lebih murni daripada monster itu, dan Raja Harimau bersayap tingkat 9 pada waktu itu telah mati, dan kekuatan garis keturunan juga sedikit memudar. Kalau tidak, itu tidak akan menjadi sesuatu yang Tang San yang kurang dari urutan ke-7 bisa menyerap.
Setelah disaring oleh Xuan Tiangong, bagian paling murni dari kekuatan garis keturunan dipertahankan. Diam-diam mengoperasikan Xuan Tiangong, terus memurnikan energi eksternal ini. Peringkat ke-9, yaitu tingkat terkuat di bawah tingkat dewa, meskipun harimau bersayap adalah binatang monster, cukup sulit untuk mencapai tingkat ini. Agak sulit bagi seni misterius energi tingkat tinggi untuk dikendarai. Tapi sekarang tidak bisa ditelan sepenuhnya. Karena pondasinya kurang kuat, agak sulit bagi tubuh Tang San yang belum sepenuhnya berkembang untuk membawanya. Setelah menjalankan Xuan Tiangong selama 9 minggu, keadaan tubuh berangsur-angsur stabil. Di antara 6 merek Fenggang di bagian belakang bersinar dengan cahaya cian yang kuat. Ini adalah puncak dari urutan ke-6, tanda untuk dapat memasuki urutan ke-7 setiap saat. Tapi sebelum basis kultivasi Tang San menembus ke peringkat ke-7, dia juga tidak bisa menembus batas ini. Mengenai kontrol elemen angin, Tang San juga menjadi semakin kuat. Dia secara bertahap menekan bagian yang tersisa dari kekuatan garis keturunan Raja Harimau Bersayap, dan mempertahankannya dengan merek transformasi Feng Hu sebagai daya tarik. Dalam benaknya, dia mengingat kekuatan kuat yang ditunjukkan oleh putra cantik sebelumnya. Superimposisi ruang, pemotongan ruang, konvergensi ruang. Dia hampir menguasai beberapa kemampuan paling orisinal dalam arti ruang yang mendalam. Meski belum mencapai tingkat yang lebih tinggi, namun masih ada kesenjangan antara makna spasial yang sebenarnya. Tapi dia baru berusia 13 tahun. Dibandingkan dengan kehidupan sebelumnya, dia tampaknya lebih berbakat dalam kehidupan ini. Kekuatan garis keturunan ini memang sangat kuat, tetapi Tang San tidak tahu untuk mendapatkannya. Dengan usia dan kondisi fisiknya saat ini, akan sulit baginya untuk menembus level 7. Garis keturunan level pertama sudah memiliki mata rubah langit, dan ketika dia bergabung ke level pertama, tubuhnya dengan mudah tidak mampu untuk menanggungnya. Pertimbangkan ini nanti. Baginya, terus meningkatkan manfaat Lingki Tianyan adalah yang terbesar. Salah satunya adalah bahwa mata rubah langit dapat membantunya dengan lebih baik. Yang paling penting adalah peningkatan kekuatan mental. Dengan kekuatan mentalnya saat ini, dapat menyaingi Sang Haoxuan. Dan semakin kuat kekuatan mentalnya, semakin membantu kehangatan kesadaran spiritualnya. Kesadaran kecil yang dibawanya adalah akarnya. Setelah kesadaran ilahinya pulih ke tingkat tertentu, beberapa kemampuan dari kehidupan sebelumnya dapat diambil. Ketika menghadapi ancaman fatal dari Tuan Muda Mei hari itu, dia membangkitkan indera spiritualnya dan merasa bahwa indera spiritualnya jauh lebih kuat. Bahkan jika indera roh digunakan sekali, sepertinya itu tidak akan sepenuhnya meruntuhkan indera kecil yang dibawanya. Penemuan ini tidak diragukan lagi sangat menggembirakan bagi Tang San, yang berarti kesadaran spiritualnya telah pulih sedikit. Meskipun tidak banyak pemulihan, selama ada tren pemulihan bertahap, itu adalah pertanda yang cukup bagus. Stabilkan keadaan Anda, tingkatkan kekuatan fisik Anda, dan kemudian terus tingkatkan ranah Anda. Masukkan langkah ke-7 sesegera mungkin. Orde ke-7 adalah kategori orde tinggi. Setelah mencapai level tinggi, kemampuan yang bisa dia gunakan juga akan menjadi lebih kuat. Zhang Haoxuan telah meninggalkan kota perguruan tinggi dan pergi ke kota lain untuk menjual hasil panen ini. Sebelum pergi, beritahu Tang San bahwa ketika dia kembali, dia akan memberi Tang San sebagian besar sumber daya untuk berkultivasi. Pada saat itu, dia bisa pergi ke pelelangan terbaik di kota Keri untuk menemukan beberapa hal baik yang cocok untuknya. Tentu saja, inilah mengapa Zhang Haoxuan tidak tahu bahwa toko Akademi Keri Chollege telah membuka pintunya untuk Tang San. Bab 194, teruslah menyapu Xiao Tang. Di pagi hari, masih sebelum fajar, Tang San keluar dari kamar. Dia dan Dubai datang ke lereng bukit di luar kampus untuk berlatih bersama murid sihir ungu. Xiao Tang, aku merasa kekuatan mentalku telah meningkat lagi baru-baru ini. Kamu mengajariku murid sihir ungu ini, itu sangat bagus. Dubai berkata kepada Tang San di sampingnya, menyerap energi ungu di matanya. Tang San tersenyum dan mengangguk, berkata, itu karena Sky Fox Eye Anda sendiri memiliki peningkatan yang kuat di lautan roh. Temukan cara yang benar untuk menumbuhkan kekuatan spiritual. Keduanya saling melengkapi dan secara alami meningkat dengan cepat. Saya pikir menunggu untukmu setelah kekuatan batin sepenuhnya dicairkan, itu adalah saat ketika mata rubah surgawi naik ke tahap berikutnya, meskipun konsentrasi garis keturunan tidak mencukupi, pengaruh positif dari kekuatan batin pada mata rubah surgawi masih sangat bagus.
Selama kamu terus meningkatkan kekuatan spiritual, setidaknya tidak masalah untuk mengolah mata rubah langit ke peringkat ke-6. Bagaimana dengan urutan ke-7? Dubai buru-buru bertanya. Tang San berkata, kalau begitu saya tidak tahu. Anda harus menunggu sampai Anda mencapai tingkat ke-6. Tingkat ke-7 adalah ambang batas yang penting. Evolusi dari tingkat menengah ke tingkat tinggi seharusnya sangat sulit untuk garis keturunan teratas Anda. Pikirkan, untuk meningkatkan ke peringkat ke-7, saya khawatir Anda membutuhkan konsentrasi garis keturunan yang lebih kuat, atau kekuatan mental Anda dapat mencapai tingkat yang jauh melampaui tingkat kultivasi. Pengalaman sebelumnya membuat pemahaman Tang San tentang Dewa Iblis berubah lebih dalam. Dari perubahan Mei Gongzi, dia bisa melihat bahwa kekuatan garis keturunan akan mengalami perubahan kualitatif setelah mencapai peringkat ke-7. Semakin tinggi tingkat garis keturunan, semakin jelas perubahan kualitatif ini. Sama seperti basis budidaya tingkat 8 Golden Poodle dapat membunuh begitu banyak harimau bersayap, dan bahkan sangat merusak Raja Harimau tingkat 9. Jika itu satu-satu dalam keadaan lengkap, itu bahkan dapat membunuh Raja Harimau di lajangnya sendiri. Dan putra cantik dari tingkat garis keturunan yang lebih tinggi, bahkan dengan bantuan kekuatan urutan ke-7, langsung membunuh 4 harimau bersayap tingkat 8, ini tidak diragukan lagi hasil dari perubahan kualitas garis keturunan. Tier 7 harus menjadi ambang batas yang sulit untuk ditembus. Semakin tinggi tingkat terobosan garis keturunan, semakin sulit, tetapi semakin kuat kekuatan setelah terobosan. Dari sudut pandang ini, periode Wubing telah mencapai transformasi esensi S tingkat 7. Pada kenyataannya, kekuatan garis keturunan terbatas, paling-paling hampir tidak garis keturunan tingkat ketiga. Dan perubahan waktu di kampung halaman adalah urutan kedua, dan perubahan Jin Peng Cheng Zicheng juga harus dekat dengan tingkat urutan kedua. Jin Pembian sebenarnya adalah garis keturunan emas dalam arti tertentu, karena rok bersayap emas tidak memiliki cabang lain, tetapi sekarang kekuatan garis keturunan Cheng Zicheng belum menunjukkan karakteristik emas, dan saya tidak tahu apakah itu dapat menunjukkannya setelah ke-7 melangkah. Di antara kelima orang tersebut, hal tersulit untuk ditembus adalah mau tidak mau membaca putih. Mata rubah langit yang membaca putih adalah garis keturunan teratas, dalam hal garis keturunan, masih di atas transformasi merak putra cantik. Selain itu, konsentrasi garis keturunannya sendiri tidak tinggi, dan bahkan lebih sulit untuk ditingkatkan ke peringkat ke-7. Tanpa Tang San, dia bahkan tidak akan bisa menembus level penting tier 4. Sulit sekali, baca Bai berkata dengan enggan. Tang San tersenyum dan berkata, kamu tidak memiliki hati manusia dan seekor gajah menelan ular. Apakah kamu lupa bahwa kamu bahkan tidak dapat menembus tingkat 4 sebelumnya? Juga, seperti kata pepatah, pasti ada jalan ke gunung. Pada saat itu, mungkin akan ada kesempatan. Tentu saja dia berharap Dubai dapat terus meningkatkan perubahan Tianhu, dan dia pasti akan membantunya menemukan jalan sebanyak mungkin. Karena Tang San sendiri dapat terus meningkatkan mata Ling Xitiannya hanya jika bacaannya ditingkatkan. Evolusi garis keturunannya sama sekali bukan masalah kultivasi, itu hanya bisa berevolusi dengan menyerap garis keturunan tingkat tinggi. Hal ini ditentukan oleh karakteristik darahnya sendiri. Jika dia ingin menembus peringkat ke-7, dia bisa melakukannya sekarang, tetapi dia mampu menerobos dengan perubahan angin dan harimau. Kekuatan darah yang ditinggalkan oleh Raja Harimau bersayap tingkat 9 membantunya menerobos tanpa masalah. Salah satu alasan Tang San tidak memilih untuk menerobos saat ini adalah karena kekuatan fisiknya masih belum mencukupi. Dia khawatir jika dia menerobos seperti ini, tubuhnya tidak akan mampu menanggung gejala sisa. Alasan lain adalah bahwa dia baru saja menyadari bahwa evolusi terobosan tingkat ke-7 dari Dewa Iblis yang berbeda benar-benar berbeda. Meskipun situasinya berbeda dari manusia biasa, meskipun demikian, dia masih berharap untuk membuat terobosan dengan mengandalkan transformasi Dewa Iblis yang lebih kuat. Dia sekarang memiliki 6 jenis merek transformasi Dewa Iblis di tubuhnya, dan dia dapat menggunakan 6 jenis kemampuan transformasi Dewa Iblis. Tang San bahkan memikirkannya, bagaimana jika 6 merek menerobos bersama? Akan seperti apa? Mungkin, setelah Anda mengambil langkah ini, Anda dapat memiliki perubahan kualitatif yang nyata. Karena itu, dia tidak terburu-buru sama sekali, dan terus-menerus mengumpulkan dan mengkonsolidasikan fondasi, menunggu kesempatan untuk menumpuk. Zhang Haoxuan sebelumnya mengatakan bahwa setelah panen diubah menjadi uang, dia akan memberinya sebagian untuk pergi ke rumah lelang untuk membeli barang-barang yang cocok untuk budidaya.
Apa yang dipikirkan Tang San dalam benaknya adalah membeli lebih banyak untuk mitra di sekitarnya untuk membantu mereka meningkatkan tingkat kultivasi mereka sesegera mungkin. Ketika mereka meningkat, merek mereka akan ditingkatkan. Buat Dewa Iblis sebanyak mungkin untuk berevolusi ke puncak urutan ke-6, dan kemudian buat terobosan. Evolusi seperti apa yang akan dimiliki garis keturunan Anda ketika Anda mencoba peringkat ke-7? Pada saat yang sama, dia juga akan menggunakan waktu ini untuk terus menghangatkan pikirannya. Dilihat dari situasi yang memicu kesadaran ilahi sebelumnya, kesadaran ilahi saya telah sedikit pulih. Ini banyak hubungannya dengan Ling Qitianyan, dan kecepatan pemulihannya lebih cepat dari yang dibayangkan Tang San. Apa yang Anda katakan benar, pertama pergi ke tahap ke-6. Saya akan pergi ke kantin untuk melihat apakah ada buah spiritual untuk menumbuhkan kekuatan spiritual. Saya akan membeli satu lagi untuk dimakan. Dubai mengepalkan tinjunya. Transformasi Tianhu tingkat ke-4 sudah mulai memainkan peran yang jelas. Bagaimana dengan urutan ke-5? Evolusi seperti apa yang akan terjadi? Ayo, aku pergi. Tang San sudah menyerap energi ungu. Kenapa kamu pergi? Tang San tersenyum sedikit dan berkata, lanjutkan kembali ke Kericol Lege untuk menjadi tang penyapuku. Membaca mulut Bai berkedut, dan berkata, apa yang akan kamu lakukan untuk menyapu lantai, Xiao Tang? Bukankah ini buang-buang waktu untuk berlatih? Kamu masih punya uang untuk menyapu lantai di Kericol Lege. Tang San tersenyum, kamu tidak mengerti, ini bukan masalah menyapu lantai. Cepat, beri aku keberuntungan, aku pergi. Enggan membaca Bai, dia harus dengan terampil mendesak mata rubah langit, dan memberi Tang San upaya habis-habisan untuk memperdalam peruntungannya. Dengan lingkaran putih yang berangsur-angsur meleleh ke dalam tubuhnya, Tang San memberitahunya melambai dan berjalan menuruni gunung. Pergi ke Universitas Kerry. Waktu cutinya sangat tepat, sesampainya di kampus, dia mendapatkan peralatan menyapu seperti sapu, dan merasakan aura kaya dunia di Kericol Lege. Tang San tiba-tiba merasa gugup. Mei Gongzi sudah tahu bahwa dia adalah murid Zhang Haoxuan, dan pada saat yang sama dia juga merupakan identitas penebusan. Jika dia bertemu dengannya lagi, bagaimana dia akan menghadapi dirinya sendiri? Meskipun gugup, tetapi pada saat yang sama ada beberapa harapan. Aku akhirnya bisa punya alasan untuk mencoba lebih dekat dengannya. Bahkan jika Anda mengatakan beberapa kata lagi. Dengan penampilan gagah berani Tuan Muda Mei memegang bulu merak di benaknya, hati Tang San berangsur-angsur menghangat. Masih membersihkan alun-alun di depan gedung pengajaran utama. Seperti biasa, saat membersihkan, dia diam-diam menyerap energi spiritual dari langit dan bumi, dan mengoperasikan kekuatan misterius untuk menyehatkan tubuh dan kesadaran spiritualnya. Apa yang tidak dia ketahui adalah bahwa di kejauhan, di balik jendela di lantai atas di gedung pengajaran utama, sesosok berdiri, dengan mata yang indah menatap Xiao Tang yang menyapu. Bab 195, panggil aku kakak cantik mulai sekarang. Putra cantik itu berdiri diam di depan jendela, menatap pemuda yang menyapu lantai di alun-alun, dengan sedikit pemikiran di matanya. Setelah kembali, dia telah memikirkan pertanyaan sepanjang waktu. Mengapa saya tiba-tiba melunak hari itu? Hari itu, ketika dia kembali ke tempat di mana harimau bersayap 8 berkepala 4 dibunuh, siap untuk mengumpulkan rampasan. Melihat keberadaan orang ini, dia pun berinisiatif untuk mengungkapkan status penebusannya kepada dirinya sendiri. Putra cantik itu tidak pernah berpikir bahwa penebusan jeruk akan mengetahui identitas rahasianya, jadi dia tidak ragu untuk melakukannya. Tapi saya tidak tahu mengapa, hanya ketika dia mendesak Peacock Ling untuk bersiap membunuh lawan, setidaknya ketika dia ingin menyuntikkan kekuatan divisi ruang ke dalam tubuhnya, dia tiba-tiba merasakan jantung berdebar kencang. Seolah-olah sesuatu yang hebat akan terjadi pada dirinya sendiri. Perasaan ini belum pernah terjadi sebelumnya untuknya, tetapi ingatan di hatinya sangat dalam. Zhang Haoxuan tiba tepat waktu pada saat itu. Dan bahkan jika Zhang Haoxuan tidak datang, dia merasa bahwa dia tidak bisa membunuh orang ini. Kenapa ini? Pikirkan setiap kali dia melihat dirinya di akademi, sorot matanya membuat Mei Gongzi merasa lebih aneh. Anak bernama Tang San ini menatap matanya secara berbeda dari orang lain. Ibu memandangnya dengan mata penuh kasih, terkadang sedih. Mata murid-murid klan monster yang menatap mereka entah menghina, menyanjung, atau mendambakan. Tapi Tang San ini tidak, ketika dia menatapnya, matanya dipenuhi dengan kecemerlangan yang aneh. Tampaknya mengandung emosi yang sangat kompleks. Emosi semacam ini sulit untuk digambarkan,
ada kegembiraan, kenangan, dan kerinduan. Ketika dia pertama kali melihatnya di toko teh susu, dia memandang dirinya sendiri dengan tatapan konyol. Bagaimana bisa seorang anak berusia 10 tahun memiliki tatapan seperti itu di matanya? Mata gila semacam itu, aku melihatnya saat ayahku menatap ibunya. Tapi Tang San memandangnya secara berbeda, dan sepertinya ada kesedihan yang sangat kuat di matanya yang bodoh. Sebelumnya, dia tidak terlalu memikirkan jenis mata ini, karena dia tidak berpikir itu ada hubungannya dengan dia. Tetapi sejak Tang San muncul di akademi, dia sering bertemu secara tidak sengaja, dan sering merasakan perubahan di matanya, dan Mei Gongzi mulai memperhatikan pemuda ini. Terutama kali ini, ketika saya bertindak atas dirinya, saya merasa seperti saya tidak bisa melakukannya, yang bahkan lebih aneh. Sebenarnya, Mei Gongzi tidak menyukai perasaan ini, dia tidak pernah menyukai hal-hal di luar kendalinya. Jika dia bisa memilih, dia lebih rela menjauhi atau bahkan melenyapkan pria seperti ini yang membuatnya resah. Dia memiliki terlalu banyak tanggung jawab di pundaknya, dan dia tidak ingin memiliki kesalahan, dia juga tidak dapat memilikinya. Tapi orang ini kebetulan adalah murid Zhang Haoxuan, dan dia tidak bisa melakukan apapun padanya. Bahkan tidak bisa mengusirnya. Tapi hari ini, ketika saya melihatnya dalam inkarnasi Sweeping Xiao Tang lagi, saya tidak tahu mengapa, Mei Gongzi tiba-tiba merasa lega melihatnya lagi. Dia kembali, dan itu baik-baik saja. Memikirkan hal ini, tubuh Mei Gongzi sedikit gemetar. Mengapa saya pikir akan menyenangkan untuk bertemu dengannya lagi? Saat menyapu lantai, Tang San berangsur-angsur merasa melupakan hal-hal dan saya. Semakin dalam pengalamannya tentang pesawat ini, semakin dia bisa merasakan kekuatan pesawat ini. Dunia ini benar-benar unik untuk suku monster dan suku roh. Dalam kehidupan sebelumnya, dia tidak pernah dilahirkan untuk mengetahui, dan di pesawat ini, tampaknya setiap monster dan klan roh dilahirkan untuk mengetahui. Mereka hampir tidak membutuhkan terlalu banyak usaha, mengandalkan evolusi darah untuk mendapatkan kekuatan yang kuat sendiri. Level pesawat ini sangat tinggi. Meskipun dia belum melihat pembangkit tenaga listrik yang benar-benar top, dapat dibayangkan bahwa keberadaan level puncak tingkat 12 di pesawat ini, bahkan jika itu tidak sebanding dengan Raja Dewa yang pernah dia tinggali, tidak akan jauh lebih buruk. Betapa kuatnya pesawat ini. Pada saat ini, dia bergidik di Lingling, tanpa sadar menghentikan sapu di tangannya, berbalik dan melihat ke satu arah. Anak laki-laki cantik berseragam Kericol Lege berdiri tidak jauh darinya, menatapnya dengan tajam. Dia masih memiliki wajah yang dingin, tidak berbeda dari biasanya. Tetapi perbedaannya kali ini adalah Tang San dapat dengan jelas merasakan bahwa dia tidak lewat. Mei Gongzi berhenti sejenak dan melihat Tang San yang menoleh untuk menatapnya. Matanya berubah sedikit lagi, dengan kejutan, dia tampak sedikit gugup. Apakah dia khawatir aku akan membalasnya? Kejutan tampaknya secara bertahap menutupi ketegangan. Mei Gongzi mulai lagi dan berjalan menuju Tang San. Mata saling berhadapan, dan cahaya di mata indah putra cantik itu berkedip. Mengapa kamu di sini untuk menyapu lantai? Untuk kamu, Tang San menjawab dalam hatinya hampir seketika. Ini rahasia. Tang San tersenyum. Mei Gongzi sedikit mengernyit, bagaimana jika aku harus tahu? Melihatnya tiba-tiba menjadi sedikit egois, Tang San tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Ini sepertinya sedikit cemburu, sedikit berbeda dari orangnya yang dingin sebelumnya. Melihatnya sedikit lamban, Mei Gongzi tidak bisa menahan perasaan sedikit malu. Aku ingin menanyakan sesuatu padamu. Jika kamu ingin tahu, katakan saja. Tang San berkata tanpa daya. Kamu sangat tidak berprinsip, kata Mei Gongzi. Tang San tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata-kata. Kalau begitu aku tidak akan memberitahumu. Beraninya kamu. Suara Mei Gongzi sedikit meninggi. Apakah aku memberitahumu atau tidak memberitahumu? Tang San tidak bisa menahan sedikit geli. Tapi ini adalah pertama kalinya dia melihat seorang putra yang cantik seperti ini. Putra cantik itu berkata dengan lemah, mari kita bicarakan. Dia sepertinya telah kembali ke wajahnya yang dingin lagi. Tang San Dao, aura di Akademi Keri kaya dan lebih cocok untuk kultivasi. Kultivasi sambil menyapu lantai. Mei Gongzi menunjukkan pandangan yang agak berpikir. Ketika dia mengamati Tang San barusan, dia benar-benar memperhatikan beberapa perbedaan dalam dirinya. Mampu mengendalikan kekuatan ruang yang kuat, dan bahkan menguasai makna inti ruang, kemampuan pengamatannya sangat tajam, dan kekuatan mentalnya juga sangat kuat.
Melihat Tang San ketika dia menyapu lantai, dia merasa seolah-olah dia telah diintegrasikan ke dalam taman bermain ini. Jelas bahwa dia sedang membersihkan di sana, tetapi sepertinya dia sudah bergabung dengan area ini. Dia tidak tahu bahwa perasaan ini harus dianggap sebagai kesatuan alam dan manusia. Bagi orang awam, sulit untuk mencapai keselarasan antara manusia dan alam. Tetapi Tang San menyerap merek ke-6 dan membuat hubungan antara dirinya dan tanaman lebih intim, ditambah dengan keberadaan kesadaran ilahi kecilnya dan persepsi 3 generasi sebagai pribadi, adalah wajar untuk mencapai kesatuan alam dan pria. Ya, Tang San mengangguk. Dia memang berkultivasi, dan dia tidak berbicara omong kosong. Apakah kamu punya tugas? Mei Gongzi bertanya. Tang San menggelengkan kepalanya. Tidak. Ini adalah kejahatan besar untuk menipu atasan, mengerti? Kata Mei Gongzi dengan dingin. Tang San tersenyum pahit. Ya, tapi aku tidak punya putra cantik yang superior. Sudut mulut Mei Gongzi bergerak sedikit. Panggil aku Mei Sister mulai sekarang. Kakak cantik. Tang San dalam keadaan linglung. Penampilannya di kehidupan sebelumnya muncul hampir seketika di benaknya. Pada saat itu, dia sepertinya meminta semua orang untuk memanggilnya kakak Xiaowu. Oke, Sister Mei. Tang San mengangguk dengan jujur, tetapi keanehan di hatinya mengalir keluar seperti air pasang. Dia menahan keinginan untuk bergegas memeluknya, dia tidak berani menatapnya lagi, karena dia benar-benar khawatir dia tidak bisa menahan emosi batinnya. Melihatnya tiba-tiba menundukkan kepalanya, Mei Gongzi sedikit mengernyit, tetapi tidak mengatakan apa-apa lagi, dan berbalik. Sampai suara langkah kakinya menghilang, Tang San mengangkat kepalanya lagi. Putra cantik di kejauhan berangsur-angsur pergi. Bibir ketat Tang San berangsur-angsur rileks. Tetapi pada saat ini, dia tiba-tiba berbalik dan menatapnya. Tang San terkejut, air mata yang memenuhi rongga matanya tidak bisa lagi dikendalikan, dan langsung meluncur dari kedua sisi pipinya. Bab 196, Wali Kota kembali. Meskipun jauh, Mei Gongzi masih bisa melihat dengan jelas. Dia tiba-tiba berbalik, hanya untuk melihat apakah dia akan melakukan sesuatu di belakangnya, tetapi dia tidak berharap untuk melihat mata penuh emosi yang dalam dan air mata berkilauan yang turun seketika. Dia, putra cantik itu hanya merasa jantungnya menegang dalam sekejap, dan tanpa sadar dia mengepalkan tangannya. Dia hanya merasa bahwa detak jantungnya sepertinya tidak berdetak pada saat ini, dan sakit hati yang tak terlukiskan datang dalam sekejap. Apa yang salah dengan saya? Apa yang salah dengan saya? Berbalik lagi, dia berjalan pergi dengan cepat, jelas sedikit terburu-buru. Melihatnya pergi, Tang San dengan cepat menghapus air mata di wajahnya. Dia menggelengkan kepalanya tanpa daya, di depannya, dia masih tidak bisa mengendalikan emosinya. Sisa hari itu tiba-tiba kembali tenang. Pada siang hari, Tang San menyapu lantai dan berlatih di Kerichol Lege, dan pada malam hari, dia diam-diam menyelinap ke toko akademi untuk terus menyempurnakan kaisar perak birunya, dan memelihara tubuhnya dengan menyerap energi spiritual dari harta surga, materi dan bumi. Hidupnya sederhana dan biasa saja, dia masih kecil di Kerichol Lege, dan dia tidak bertemu lagi. Tapi baginya, itu agak tidak biasa. Karena berapa kali dia melihat Mei Gongzi tidak tahu mengapa, itu berkurang banyak. Bahkan dengan restu mata rubah langit, Akademi Penebusan mengatur pengalaman lain, dan efek dari pengalaman lapangan jauh lebih jelas daripada di dalam Akademi Penebusan. Kekuatan setiap orang terus meningkat. Kekuatan mental Dubai telah meningkat dengan lancar, dan secara bertahap bergerak mendekati keadaan kekuatan mental cair yang meluap. Dengan keuntungan dari pengalaman pertama, kekuatan Cheng Zicheng, Home Town, dan Wu Bingji juga meningkat pesat. Dengan cara ini, sebulan berlalu. Zhang Haoxuan akhirnya kembali. Tang San baru saja kembali ke Akademi Penebusan dari Kerichol Lege ketika dia bertemu Zhang Haoxuan yang sedang menunggu di kampus. Zhang Haoxuan melambai padanya dan kembali ke kamar bersamanya. Tang San menutup pintu kamarnya dan berkata dengan gembira, "Guru, Anda akhirnya kembali." Zhang Haoxuan berkata, "Bagaimana kabarmu? Apakah ada masalah dengan kultivasi?" Tang San menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak ada, semuanya seperti biasa, aku masih mengumpulkan." Zhang Haoxuan menatap muridnya dari atas ke bawah. 1 bulan kemudian, Tang San tampak tumbuh lebih tinggi, kulitnya penuh, dan tubuhnya tampak sedikit lebih kuat. Ada beberapa perubahan dalam semangat seluruh orang. Meskipun intensitas fluktuasi darah dan napas di tubuhnya tidak meningkat secara signifikan,
dia masih bisa merasakan bahwa Tang San telah berubah, dan dia seharusnya meningkat secara keseluruhan. Bahkan, dalam waktu bulan ini, Feng Hubian Tang San masih merupakan puncak tingkat ke-6, mempertahankan kekuatan garis keturunan Raja Harimau, dan dia secara paksa menggunakan waktu untuk menjadi segel. Pada saat yang sama, merek Kaisar Perak Biru juga telah dikultivasikan ke puncak urutan ke-6, mencapai titik di mana dimungkinkan untuk menerobos kapan saja. Kekuatan tubuhnya juga menjadi lebih kuat dengan meningkatnya penyerapan harta surga, material, dan bumi itu. Ini sudah sedikit lebih tinggi dari orang biasa pada usia yang sama. Sekarang jika Anda dengan paksa menerobos langkah ke-7, pada dasarnya Anda bisa menjalaninya. Selain itu, Ling Qi Tianyan telah berkultivasi ke puncak urutan ke-4, dan perubahan Jinpeng dan perubahan waktu juga telah berkultivasi ke puncak urutan ke-5. Bahkan lebih baik dari kampung halaman dan Cheng Zicheng. Bagaimanapun, peringkat yang sama lebih tentang akumulasi, dengan lebih banyak kontak dengan mereka, Tang San terus menarik dan menyerap, dan setelah akumulasi, dia secara alami akan tiba. Dalam arti tertentu, kultivasinya saat ini telah mencapai kemacetan. Tang San tidak merasa cemas tentang ini, dia ingin mengolah semua 4 tanda lainnya ke puncak urutan ke-6. Karena merek tidak dapat ditingkatkan lebih lanjut, dan Xuan Tiangong telah mencapai kemacetan, Tang San telah menempatkan kultivasi kekuatan mental terlebih dahulu dalam periode terbaru. Di toko akademi, saya mulai berlatih dengan beberapa kekuatan spiritual surga, material dan bumi, untuk meningkatkan kultivasi spiritual saya. Dia dan Dubai memiliki metode yang berbeda untuk meningkatkan kekuatan spiritual mereka. Tidak hanya terus mengumpulkan lebih banyak kekuatan mental yang dicairkan, tetapi juga terus-menerus memperluas lautan spiritualnya sendiri. Dengan adanya kesadaran ilahi kecil itu, laut spiritualnya pada awalnya jauh lebih besar daripada orang biasa, dan sementara kekuatan spiritual menghangatkan dan memelihara kesadaran ilahi sebenarnya selalu menghangatkan dan memelihara laut spiritualnya. Bagaimanapun, lautan roh setara dengan rumah kesadaran ilahi. Mengambil keuntungan dari situasi ini, Tang San juga terus memperluas laut spiritualnya, dan kekuatan spiritualnya meningkat jauh lebih cepat daripada kekuatan garis keturunan. Dengan adanya kesadaran ilahi, laut spiritualnya sebenarnya setara dengan tidak ada hambatan. Ini juga merupakan bantuan terbesar yang dibawa oleh Dewa Wang Xiwei di kehidupan sebelumnya. Tang San sekarang, murni dari sudut pandang kekuatan mental, telah mencapai tingkat kekuatan klan monster peringkat 9. Dengan nutrisi kesadaran ilahi, dia bahkan tidak akan memiliki kekuatan mental untuk menembus kemacetan tingkat ilahi. Setidaknya itu akan jauh lebih besar dari lautan roh dari klan monster Orde 9 biasa. Oleh karena itu, Tier 4 juga memiliki mata rubah langit, yang dapat menggunakan rubah langit untuk mengubah keberuntungan dan meningkatkan tubuh. Tapi waktu Tang San untuk mengendalikan Kiluk jauh lebih lama daripada Bai Bai. Zhang Haoxuan mengangguk dan berkata, kamu baik-baik saja. Tingkat 6 hingga 7 adalah lompatan kualitatif. Semakin kuat garis keturunan, semakin sulit untuk ditembus. Dan garis keturunanmu, terus terang, aku tidak tahu apakah itu harus kuat atau tidak. Sudah tidak kuat lagi, tapi kamu harus hati-hati. Kamu memiliki berbagai kemampuan transformasi Demon God. Yang terpenting saat menerobos adalah jangan sampai kacau. Kamu harus berhati-hati dan kemudian berhati-hati. Jangan khawatir, aku akan melakukannya. Tang San mengangguk. Guru, saya menemukan bahwa tampaknya garis keturunan dari tingkat yang berbeda akan memiliki tingkat perubahan kualitatif yang berbeda setelah menembus langkah ke-7. Bukan, tanya Tang San. Zhang Haoxuan mengangguk, dan berkata, secara teoritis, ini masalahnya. Anda berpikir begitu karena Anda melihat bahwa kecantikan tingkat ke-7 sangat kuat, bukan? Tang San mengangguk. Zhang Haoxuan berkata, jangan bandingkan dengan dia, situasinya istimewa. Itu tidak dapat disalin. Hah, kenapa? Tang San bertanya dengan rasa ingin tahu. Zhang Haoxuan berkata, saya mengingatkan Anda lagi bahwa rahasia dia sebagai penebusan harus dijaga ketat, dan bahkan pasangan terbaik Anda tidak dapat mengungkapkannya kepada mereka. Posisi Mei Gongzi dalam organisasi tidak sesederhana biru penebusan tingkat. Di seluruh organisasi, kepentingannya adalah prioritas nomor 1. Itu melampaui saya dan bahkan Presiden. Petik 2. Presiden. Yah, itu adalah pemimpin organisasi penebusan kami. Organisasi kami memiliki seorang presiden dan 4 wakil presiden.
Hanya 5 di antaranya adalah penebusan tingkat ungu. Berikutnya adalah penebusan tingkat biru. Jadi, Anda tahu mengapa putra cantik akan berwarna biru kelas, benar? Tang San berkata, kamu belum mengatakan mengapa situasinya tidak dapat disalin. Sang Haoxuan berkata, karena ayahnya berbeda dari monster lain. Dengan kata lain, ibunya sangat berbeda. Ayahnya juga Raja Iblis Merak kontemporer, yang sangat mencintai ibu dan anak perempuan mereka. Menggunakan darahnya sendiri untuk membangun fondasi bagi Mei Gongzi, konsentrasi garis keturunannya sangat meningkat. Itu semua yang aku tahu. Petik 2. Esensi. Hati Tang San terkejut. Darah klan monster sangat berharga. Ekstraksi esensi dan darah umumnya hanya dapat dilakukan sendiri. Kalau tidak, bahkan jika dia terbunuh, dia tidak akan bisa mengambil darah murni. Menggunakan esensi dan darah untuk meningkatkan konsentrasi garis keturunan-keturunan, bahkan di dalam klan monster, tidak akan melakukannya dengan mudah. Karena esensi dari pengambilan darah akan melemahkan asal darah sendiri. Ini berbeda dengan darah yang digunakan Tang San untuk menarik Raja Harimau bersayap hari itu. Akar kultivasi Tang San adalah Suan Tian Gong, bukan darah. Akar klan monster adalah sumber darah. Mei Gongzi dan ayahnya, Raja Iblis Merak, tampaknya agak istimewa. Tidak heran dia juga memiliki darah klan monster, dia benar-benar berbeda dari pengikut manusia lainnya. Dengan kata lain, dia tidak bisa dianggap sebagai pengikut sama sekali. Dia mampu membangkitkan mahkota emas merak, itu juga harus terkait dengan kemurnian garis keturunan. Bab 197, Lelang Besar. Oke, jangan bicara soal itu. Kali ini, karena ada banyak harimau bersayap yang diburu, saya berlari ke 3 kota dan menjualnya sebanyak mungkin. Hasil panennya cukup berbuah. Saya akan membawa Anda ke pelelangan nanti. Lihat, kata Zhang Haoxuan. Mata Tang San berbinar, berapa banyak yang kamu jual? Zhang Haoxuan berkata, saya telah berubah menjadi koin elemen, jadi akan lebih mudah digunakan. Total 1020 koin elemen. Tang San menarik napas, begitu banyak. Zhang Haoxuan tidak tahu persis berapa banyak harimau bersayap yang diburu Tang San. Hanya tahu bahwa ada Raja Harimau dengan sayap. Sekarang tampaknya bahkan jika guru saya, wali kota, tidak memusnahkan harimau bersayap dewasa pada saat itu, saya khawatir tidak ada beberapa pemburu. Tidak heran butuh waktu lama untuk kembali. Zhang Haoxuan berkata, ini terutama harimau bersayap urutan ke-9 lebih berharga. Lebih dari 1000 koin elemen, ini jelas merupakan jumlah uang yang sangat besar. Daya beli koin elemen sangat kuat. Tang San sangat jelas tentang ini. Sekalipun itu adalah klan monster, mata uang yang umumnya digunakan hanya koin Linky dan koin monster. Mereka yang bisa menggunakan koin elemen semuanya adalah bangsawan. Lebih dari 1000 koin elemen sudah dapat ditukar dengan mata uang teratas. Kapan kita akan pergi ke pelelangan? Tanya Tang San. Zhang Haoxuan berkata, dalam 6 hari, akan ada pelelangan besar di kota Keri. Itu hanya diadakan setiap 3 bulan, dan ini adalah pelelangan tingkat tertinggi. Saya akan membawa Anda ke sana pada waktu itu. Pikirkan tentang hal-hal seperti apa Anda inginkan terlebih dahulu, maka kita akan memiliki target. Tang San berkata, saya sendiri tidak terlalu menginginkannya. Guru, kali ini kita akan menemukan cara untuk membelikan kakak senior Duan Bai, kakak senior Oranye, dan kakak senior Guli beberapa hal untuk meningkatkan kultivasi mereka. Bantu mereka segera menerobos mungkin. Hah, Zhang Haoxuan terkejut. Jelas dia tidak berharap Tang San mengatakan itu. Tang San berkata, tentu saja, mari kita periksa. Jika ada sesuatu yang saya butuhkan, saya akan membelinya secara alami. Jangan lupa, peningkatan kultivasi mereka setara dengan peningkatan saya. Saya sudah memikirkannya, dan kapan saya mengambil beberapa tanda perubahan Dewa Iblis saya telah ditingkatkan ke puncak urutan ke-6 sebelum menerobos. Dengan cara ini, itu akan lebih aman. Zhang Haoxuan berkata, masuk akal. Metode kultivasi Anda semacam ini unik. Anda harus menjelajahi segalanya. Tidak ada yang lebih penting daripada keselamatan. Anda tidak bisa terlalu berhati-hati. Dan Anda masih muda, jadi Anda tidak perlu berhati-hati. Aku harus terburu-buru. Sudah cukup bagus di usiamu untuk mencapai puncak tier 6. Aku mendukung idemu. Sampai Zhang Haoxuan pergi, Tang San mau tidak mau dikejutkan oleh lebih dari 1000 koin elemen. Meskipun ada banyak hal baik di toko Akademi Keri College,
dia tidak dapat mengambil apapun tanpa menyingkirkan masalah. Dia harus sangat berhati-hati saat meminjam latihan untuk menghindari memancing. Dan lebih dari 1000 koin elemen, itu adalah kekayaan yang sangat besar. Uang itu dihabiskan untuk kultivasi mereka, dan bantuan kepada mereka dapat dibayangkan. Perasaan menghabiskan uang untuk kultivasi baik untuk dipikirkan. Kakak-kakak senior saya diberkati. Baru-baru ini, makanan akademi telah meningkat secara signifikan, dengan daging monster dan sup tulang sering muncul. Ini banyak berhubungan dengan pergi keluar untuk mengalami berburu monster. Akibatnya, tingkat peningkatan semua siswa di seluruh perguruan tinggi meningkat. Selain mengolah dan menyapu Xiao Tang, Tang San masih membangun senjata tersembunyinya. Kombinasi senjata tersembunyi dan lingkaran sihir, ditambah dengan perpaduan karakteristik transformasi Dewa Setan, dapat menghasilkan efek setelah melalui pengalaman terakhir. Tang San memiliki banyak ide baru. Setan dan dewa yang berbeda memiliki efek yang berbeda dengan senjata tersembunyi yang berbeda. Misalnya, senjata tersembunyi yang cocok untuk dicocokkan oleh Tianhu sebenarnya sangat kuat, tetapi relatif tunggal. Masalah terbesar dengan satu senjata tersembunyi yang kuat adalah mudah untuk dihindari. Namun, dengan restu dari mata rubah langit, menghindar menjadi tidak mungkin. Superposisi keduanya dapat memaksimalkan kekuatan penghancur senjata tersembunyi tersebut. Senjata tersembunyi yang cocok untuk perubahan Jinpeng, perubahan waktu, dan perubahan esensi es berbeda. Tang San dikembangkan dengan analogi, terus-menerus meningkatkan lingkaran sihir pada senjata tersembunyi dan senjata tersembunyi itu sendiri, dan dia baru-baru ini memperoleh beberapa pengalaman. Putra cantik baru-baru ini keluar dari yang paling sederhana, dan dia tidak tahu apa yang dia lakukan, jarang melihatnya membuat Tang San sedikit bingung. Mereka belum berbicara sejak saat itu sebulan yang lalu. 6 hari berlalu dalam sekejap. Lelang kota Keri, setiap 3 bulan sekali, adalah salah satu acara termegah di kota Keri. Setiap kali pelelangan besar diadakan, tidak hanya keluarga monster utama di kota Keri yang akan berpartisipasi, tetapi juga para bangsawan dari beberapa kota utama terdekat juga akan berpartisipasi. Lelang di berbagai daerah memiliki fokus yang berbeda. Bagaimanapun, asal-usul Tianchai di Bao berbeda. Keri City relatif dekat dengan pantai, dan akan menghasilkan beberapa harta karun unik di laut yang disebut Laut Biru Tak Berujung. Oleh karena itu, jika ingin mendapatkan harta karun semacam ini, mengikuti lelang Keri City adalah yang paling mudah didapatkan. Lelang Keri City akan diadakan di Kolosseum. Ini adalah tempat terbesar di kota Keri. Kolosseum besar ini biasanya digunakan untuk pertarungan monster beast. Salah satu kesenangan terbesar dari bangsawan besar adalah bertarung melawan monster dan binatang buas. Seluruh Keri City Colosseum dapat menampung 10.000 monster secara bersamaan. Tentu, itu tidak bisa lebih baik untuk pelelangan. Semakin banyak orang yang dapat berpartisipasi dalam pelelangan, semakin tinggi harga lotnya. Setiap kali pelelangan besar berlangsung, harga di kota Keri akan melonjak, dan para bangsawan yang memiliki berbagai industri akan menghasilkan banyak uang. Pagi-pagi sekali, area sekitar Kolosseum sudah ramai. Sejumlah besar monster dengan kualifikasi lelang membanjiri sini. Di luar Kolosseum, ada banyak toko dan kios sementara, yang tampak agak kacau. Selain makanan, ada juga katalog lelang, perdagangan budak, dan sebagainya. Mengikuti Zhang Haoxuan, Tang San berjalan di tepi jalan selangkah demi selangkah. Hari ini, Redemption Academy datang ke pelelangan hanya untuk menjadi master dan murid mereka. Status pengikut manusia rendah, dan dalam keadaan normal tidak diperbolehkan untuk berpartisipasi dalam pelelangan. Tang San tidak tahu di mana Zhang Haoxuan menemukan kualifikasi lelang. Mereka juga merias wajah, menjadikannya yang paling dekat dengan monster kera manusia. Dari kejauhan, mereka melihat Kolosseum yang megah. Kolosseum yang besar itu sendiri memancarkan atmosfer yang garang dan perkasa. Dari kejauhan, itu tampak seperti binatang raksasa yang merangkak di sana. Zhang Haoxuan berbisik, Kolosseum adalah tempat hiburan favorit para monster. Tidak hanya monster akan bertarung dan berjudi di sini, mereka bahkan akan pergi ke pertempuran judi secara langsung. Monster-monster itu suka berperang, dan kekuatan adalah ukuran status. Satu-satunya standar. Klan monster yang bisa mengalahkan musuh yang kuat di Kolosseum akan dihargai dan memiliki status yang lebih tinggi. Para bangsawan di antara klan monster umumnya diwarisi oleh darah, dan mereka yang memiliki garis keturunan yang kuat. Ras terlahir sebagai bangsawan,
satu-satunya cara bagi monster biasa untuk menjadi bangsawan adalah dengan berpartisipasi dalam binatang buas di Kolosseum. Selama mereka bisa memenangkan 10 pertandingan berturut-turut di Kolosseum tingkat kota besar ini, mereka bisa mendapatkan kualifikasi bangsawan. Hati Tang San tergerak, lalu bagaimana dengan pengikut manusia kita? Bisakah saya berpartisipasi dalam pertempuran binatang untuk mendapatkan kualifikasi yang mulia? Zhang Haoxuan berkata, secara teoritis, tidak apa-apa, tetapi perlu memenangkan 100 pertandingan berturut-turut. 100 pertandingan, mulut Tang San berkedut. Bab 198, manfaat menjadi bangsawan. Zhang Haoxuan mengangguk dan berkata, jadi, ini hampir tidak mungkin. Apa yang akan Anda temui di Kolosseum adalah semua monster atau monster kuat yang ingin mendapatkan kualifikasi bangsawan. Tidak peduli berapa usia Anda, level berapa. Anda mungkin menghadapi lawan di level manapun di bawah level dewa. Bahkan jika Anda sudah berkultivasi level 9, Anda mungkin juga menghadapi tantangan dari beberapa ahli level 9. Apa yang disebut kemenangan beruntun ada di tengah setiap 10 pertandingan. Anda tidak bisa istirahat, yaitu, Anda harus memenangkan 10 pertandingan berturut-turut. Setelah Kolosseum ditutup pada hari itu, tidak dihitung jika tidak ada 10 pertandingan. Lain kali Anda perlu menghitung ulang. 10 putaran pertempuran, itu genap lebih sulit. Saya sudah di tingkat ke-9, dan saya juga bertanya pada diri sendiri bahwa saya tidak memiliki kemampuan ini. Tang San mengerutkan kening, memang agak sulit. Jika pengikut manusia menjadi bangsawan, apakah ada manfaatnya? Zhang Haoxuan berkata, manfaatnya jauh lebih banyak. Pertama-tama, Anda bukan lagi seorang budak dan dapat menikmati semua perlakuan para bangsawan klan monster. Anak-anak memiliki kualifikasi untuk memasuki sekolah formal monster. Mereka dapat juga mendapatkan semua manfaat yang bisa didapatkan oleh bangsawan klan monster. Namun, sejauh yang saya tahu, aturan ini hanya untuk menarik pengikut manusia ke dalam Kolosseum untuk mati, dan untuk menambah kesenangan bagi binatang buas mereka. Tidak pernah ada manusia bisa mendapatkan status bangsawan dari Kolosseum. Manusia yang mati di Kolosseum tidak tahu di mana mereka berada. Sekarang hampir tidak ada manusia yang berani memasuki Kolosseum untuk mati. Tang San menarik napas dalam-dalam dan berkata, artinya, jika saya dapat memperoleh kualifikasi bangsawan di Kolosseum, saya bahkan dapat pergi ke Kericol Lege untuk pergi ke sekolah. Zhang Haoxuan terkejut, memandang Tang San, dan berkata, secara teoritis, ini masalahnya. Klan monster yang telah memenangkan gelar bangsawan dari Kolosseum akan sangat dihormati, dan klan monster mengagumi pahlawan tempur seperti itu. Meskipun sulit untuk muncul, tapi begitu muncul, itu adalah target semua pihak. Namun, jangan lakukan hal bodoh. Dengan kekuatan Anda saat ini, apalagi 10 pertandingan, Anda akan diselesaikan oleh monster tier 7 atau tingkat 8. Meskipun Kolosseum tidak ada habisnya, tetapi jika klan monster menghadapi pengikut manusia kita, itu hampir akan mati jika Anda kalah. Tidak ada pilihan seperti itu untuk mengakui kekalahan. Saya mengerti. Jangan khawatir, saya tidak akan mengambil risiko melakukan hal-hal bodoh. Tang San mengangguk dan berkata, itu bagus. Waktu bagi keduanya untuk berbicara telah tiba di depan Kolosseum. Mereka tidak tahu di mana Zhang Haoxuan mendapatkan tiket masuk, dan keduanya masuk dengan lancar. Memasuki Kolosseum, ada napas berdarah samar di udara, dan sepertinya ada aura pembunuh yang kuat bercampur di dalamnya. Ini memberi orang perasaan bergidik, yang menunjukkan berapa banyak pembunuhan telah dilakukan di Kolosseum besar ini. Dan pada saat ini, Tang San dengan jelas melihat bahwa di tribun, sudah ada banyak ras monster yang duduk di kursi mereka. Kebanyakan dari mereka sangat bersemangat, jelas menantikan pelelangan hari ini. Zhang Haoxuan membawa Tang San ke tribun dan menemukan tempat mereka di sudut tepi, yang merupakan posisi yang sangat tidak mencolok. Setiap kursi memiliki tombol sensor. Tekan tombol sensor untuk berpartisipasi dalam lelang. Setelah lelang selesai, ambil nomor kursi di kursi Anda untuk membayar lot. Anda juga memerlukan nomor kursi untuk meninggalkan Kolosseum. Saat pergi, setiap monster yang berpartisipasi dalam pelelangan akan diperiksa nomor kursinya untuk melihat apakah mereka dapat dijual. Jika ada situasi di mana item ditembak tetapi pembayaran tidak dilakukan, maka sangat sederhana, tidak peduli siapa itu, akan dilemparkan ke Kolosseum selama 10 pertandingan. Jika Anda bisa menang 10 kali berturut-turut, maka selamat, Anda tidak perlu membelinya.
Jika kamu kalah, oleh karena itu, tidak ada yang akan secara acak melakukan pelelangan, jika tidak, itu akan menjadi jalan buntu. Tombol sensor ada di depan kursi, dan ada lingkaran pelindung logam. Ini untuk mencegah orang di sebelah kursi sengaja mengatur tombol lelang. Situasi ini pernah terjadi sebelumnya. Duduk dan lihat hampir seluruh Kolosseum dari posisinya. Ini memang tempat yang sangat besar, seluruh tempat disajikan dalam bentuk melingkar dengan lingkaran kursi yang terhubung erat. Di bawah tribun, paling dekat dengan Kolosseum, ada lingkaran ratusan kamar pribadi. Kamar pribadi ini hanya dapat digunakan oleh bangsawan, dan mereka harus membayar biaya yang mahal. Ini adalah simbol status. Tanah di Kolosseum berbintik-bintik merah tua, dan sepertinya diaspal dengan lumpur, dan warna berbintik-bintik di atasnya tidak diragukan lagi dipicu oleh darah. Dapat dilihat betapa kejamnya binatang buas di sini. Tang San bertanya kepada Zhang Haoxuan di sebelahnya, "Guru, jika Kolosseum besar ini dapat memenangkan 10 pertandingan berturut-turut, tampaknya ada banyak manfaat, dan itu juga dapat dibebaskan." Zhang Haoxuan mengangguk dan berkata, "Dalam arti tertentu, seperti ini. Kolosseum itu sendiri adalah salah satu hukuman monster. Beberapa orang monster telah melakukan kejahatan. Jika lebih serius, itu tidak akan mengancam monster. Ketika klan memerintah, adalah mungkin untuk dihukum datang ke Kolosseum untuk putaran binatang. Jika Anda dapat pergi hidup-hidup, Anda akan dibebaskan. Tetapi dalam kebanyakan kasus, Anda masih akan mati. Ini adalah perang hukuman kedua hanya untuk hukuman mati. Tampaknya hidup, tetapi dalam kenyataannya sangat sulit." Tang San berkata, "Jika kamu menang, kamu masih bisa mendapatkan kualifikasi bangsawan." Zhang Haoxuan mengangguk, "Ya. Jika Anda menang, Anda telah membuktikan kekuatan Anda sendiri. Anda tidak hanya akan dibebaskan, Anda juga akan memenuhi syarat untuk bangsawan. Ini adalah kasus dengan yang lemah dan yang kuat. Ada semakin banyak monster di tribun, Kolosseum, yang dapat menampung puluhan ribu orang pada saat yang sama, dengan cepat menjadi penuh dengan kursi, dan suasana menjadi semakin panas. Lelang besar hari ini akan segera dimulai. Tolong jangan tinggalkan tempat duduk Anda. Jika tidak, Anda akan menanggung risiko sendiri." Suara keras menyebar ke seluruh penonton. Apa yang disebut kesombongan konsekuensinya jelas mengacu pada masalah besar yang disebabkan oleh tombol lelangnya sendiri yang ditekan oleh orang lain. Area tribun di stadion berangsur-angsur menjadi lebih tenang. Langit di atas situs lelang besar tiba-tiba menjadi mendung, dan cahaya dari seluruh situs lelang besar menjadi redup. Tang San mendongak, dan dia terkejut menemukan bahwa awan gelap ini bukanlah awan gelap yang nyata, tetapi aliran arus udara hitam pekat yang menyatu, menutupi langit. Ini semacam formasi untuk membuat situasi di lapangan lebih jelas terlihat. Zhang Haoxuan menjelaskan, pada saat ini, berkas cahaya besar menyala dari puncak tertinggi Kolosseum, dan berkas cahaya bersinar ke arena, menghilangkan kegelapan seluruh Kolosseum, dan detail kilau terungkap. Di tengah Kolosseum, saya tidak tahu kapan sudah ada sosok yang agung, berbentuk manusia, tetapi tingginya 10 meter. Bahkan di ruang besar Kolosseum masih sangat menarik. Yang satu ini memiliki kepala botak besar, seluruh tubuhnya memancarkan suasana ganas, kulitnya kuning coklat, ia hanya memiliki satu mata vertikal di kepalanya, tetapi memiliki 4 lengan. Sosok itu sangat kuat, dan gaun mewah dikenakan di atasnya, yang merupakan pemborosan kain pada pandangan pertama. Keempat lengannya terangkat pada saat yang sama, dan mereka berbalik untuk menyambut tribun. Tiba-tiba, serangkaian sorakan terdengar dari tribun, dan suara besar itu memekakkan telinga. Mereka semua meneriakkan nama yang sama. "UC, USC, USC." Zhang Haoxuan berbisik, monster ini sangat terkenal. Ini adalah salah satu keluarga monster bermata satu yang kuat. Kekuatan tingkat 9. Ia telah melakukan kejahatan dan dihukum untuk melawan binatang buas di Kolosseum. Gelar bangsawan. Terlebih lagi menakutkan adalah bahwa orang ini selalu senang dengan bis. Dia memenangkan 10 pertandingan dan menolak untuk pergi. Kemudian dia berpartisipasi dalam 4 putaran dan memenangkan semuanya. Dia memenangkan 50 kemenangan berturut-turut. Ini Kerry. City University Colosseum telah memenangkan paling banyak permainan. Setelah itu, selama ada monster yang telah memenangkan 9 pertandingan berturut-turut, ia akan bermain dan menjaga level terakhir. Cukup bergabung dengan Colosseum dan dapatkan keuntungan besar melalui penjagaan. Setelah itu menjaga gerbang, tidak ada yang bisa menyelesaikan binatang perang.
Dijuluki tukang daging darah, ia memiliki reputasi tinggi di kota. Pernah dikatakan bahwa membunuh dewa-dewa sepanjang jalan dengan membunuh. Bab 199, Binatang Buas yang Bertarung. Selamat datang semua orang di Kolosseum untuk berpartisipasi dalam pelelangan hari ini. Suara Yuxi bergema di antara penonton lagi. Sorak-sorai juga turun banyak. Karena ini adalah Kolosseum, sebelum pelelangan, saya selalu harus memesan beberapa makanan pembuka. Pengalaman hari ini pasti akan membuat Anda merasa berharga. Selanjutnya, akan ada pertunjukan 3 binatang buas. Binatang buas hari ini tidak dapat diterima. Taruhan, bersoraklah sepuasnya, hahaha. Yuxi tertawa lancang. 3 binatang. Tang San memandang Zhang Haoxuan. Zhang Haoxuan menggelengkan kepalanya, jelas dia tidak tahu ada pengaturan seperti itu. Game pertama, ini adalah pertempuran antara monster dan binatang buas. Mari kita lepaskan beruang perang haus darah yang paling ganas dan brutal dan kalajengking raksasa paling menakutkan yang berjalan dalam kegelapan. Semua sinar Kolosseum dikumpulkan ke dalam dan terkonsentrasi di bidang Kolosseum. 2 balok terkuat jatuh di kedua sisi Kolosseum. Tang San melihat ada gerbang besar di setiap sisi. Seiring dengan gerbang logam besar yang perlahan naik, ada raungan rendah di dalamnya. Raungan yang menakutkan memekakkan telinga, dan gerbang belum sepenuhnya terbuka di detik berikutnya, dan di satu sisi, seorang raksasa telah muncul. 7 meter jauhnya, beruang raksasa yang seluruh tubuhnya ditampilkan dengan rambut merah gelap telah bergegas keluar. Itu berdiri, dan sepasang cakar beruang membanting dadanya dengan keras, membuat suara ledakan yang keras. Matanya benar-benar berubah menjadi merah darah. Nafas jahat meledak gila-gilaan dengan bau darah yang kuat. Beruang perang yang haus darah. Di sisi lain, gerbang terbuka, dan kalajengking raksasa muncul dalam warna ungu tua merangkak keluar. Panjang tubuhnya juga 5 meter, dan kait ekor panjang dimiringkan dari belakang, dan sepasang aur raksasa memancarkan hutan cahaya dingin. Aur raksasa panjangnya lebih dari 2 meter dan lebar 1 meter. Antara membuka dan menutup, tampaknya apapun yang terperangkap di dalamnya pasti akan mati. Keduanya adalah monster, dan dari sudut pandang aura mereka semua adalah 8 tingkat keberadaan. Setelah 2 monster memasuki arena, mereka secara alami melihat Yuxi di tengah venue pada pandangan pertama. Mereka hampir berhenti untuk sementara waktu, dan mereka semua langsung bergegas ke Yuxi. Proses pengisian penuh dengan rasa gila. Yuxi tertawa, 4 lengan kokoh terbuka, dan ketika 2 binatang raksasa mendekatinya, mereka tiba-tiba mengepalkan tangan dan meledak. Udara tiba-tiba mendengar suara ledakan rendah, dan beruang perang haus darah dan kalajengking setan raksasa Ao dibombardir dan terbang hampir bersamaan. Yuxi mendengus jijik, lakukan dengan baik. Hanya setelah mengalahkan yang lain, Anda dapat memenuhi syarat untuk hidup. Seperti yang dikatakan, butuh langkah besar untuk pergi. Tidak sampai mencapai sela-sela bahwa 2 monster binatang bangkit lagi dan saling memandang dengan raungan marah. Dia bahkan tidak berani melihat ke arah Yuxi lagi. Pada tingkat ke-8, mereka juga memiliki sejumlah kebijaksanaan, dan mereka dapat memahami kata-kata Yuxi. Bisa juga dengan jelas merasakan kengerian Yuxi. Beruang perang haus darah memimpin, dan tiba-tiba mengambil langkah maju, melangkah menuju kalajengking iblis aur raksasa di sisi yang berlawanan. Tanah Kolosseum terbanting oleh langkah-langkahnya yang berat. Sepasang mata melepaskan kecemerlangan merah berdarah, dan tubuh yang semula agung tiba-tiba menjadi lebih kuat. Otot-otot menonjol dan menjadi haus darah dan hiruk-pikuk. Pertahanan, serangan, dan kecepatan beruang perang haus darah yang memasuki kondisi haus darah akan meningkat tajam, tetapi IQ mereka akan menurun drastis. Rambut merah gelap di tubuhnya tiba-tiba muncul, dengan badai yang mengerikan dan dampak yang ganas. Tang San diam-diam menilai dalam hatinya bahwa efektivitas pertempuran frontal dari beruang perang yang haus darah ini jelas lebih tinggi daripada harimau bersayap dengan peringkat yang sama. Terutama dalam pertempuran frontal, jika harimau bersayap ingin mengalahkannya, ia harus terlebih dahulu menarik jarak, sambil menjaga jarak, melalui terowongan angin untuk menyerang jarak jauh, ini akan memiliki peluang untuk menang. Pada saat ini, beruang perang yang haus darah mengeluarkan raungan gila. Lingkaran merah gelap tiba-tiba meledak dengan tubuhnya sebagai pusatnya. Tubuh kalajengking raksasa yang bergerak tiba-tiba diselimuti oleh merah tua. Tiba-tiba, kalajengking raksasa juga memiliki lapisan merah tua. Itu masih bergerak dengan tenang, mencari peluang,
tiba-tiba berakselerasi dan langsung menuju pertempuran haus darah. Beruang bergegas pergi. Hah, kemampuannya yang haus darah juga bisa menginfeksi lawan. Kalajengking iblis Ao raksasa jelas terpengaruh, dan semangat juang meningkat tajam. Jelas, kemampuan bakat haus darah dari beruang perang yang haus darah tidak sesederhana itu. Tidak hanya meningkatkan kekuatannya sendiri, tetapi juga membuat lawan haus darah. Kalajengking ajaib jelas tidak gila, tetapi haus darah murni akan meningkatkan semangat juang. Tapi kebijaksanaan juga akan sangat terpengaruh. Kemampuan monster sangat aneh dan aneh, yang menunjukkan bahwa klan monster itu kuat. Kedua belah pihak bertabrakan hampir di saat berikutnya. Beruang perang yang haus darah tiba-tiba terlempar, dan kaki depan kanannya tiba-tiba berlipat ganda di udara, dan dia mengambil cakar tajam itu langsung ke kalajengking raksasa dan menepuknya. Kalajengking iblis Ao raksasa melambaikan satu Ao raksasa untuk menghadapi cakar beruangnya, sementara Ao raksasa lainnya membuka dan langsung menuju leher beruang perang yang haus darah. Dalam hal kekuatan, ledakan, beruang perang yang haus darah menempati keunggulan mutlak, dan cakar beruang besar secara paksa menamparkan Ao raksasa ke tanah. Pada saat yang sama, tubuh agungnya bergegas ke depan, sebelum raksasa lainnya menangkap lehernya. Tepuk-tepuknya dengan kaki beruang lainnya, dan tampar Ao raksasa itu ke tanah. Kepala beruang itu diturunkan dan menabrak kepala kalajengking setan raksasa. Dalam hal kekuatan, jelas bahwa kalajengking iblis Ao raksasa telah jatuh ke dalam kerugian mutlak, dan ditekan oleh gaya bertarung liar beruang perang yang haus darah. Tetapi pada saat ini, pemandangan yang tidak terduga terjadi. Warna es melintas di mata kalajengking raksasa, dan kaki pendek di bawah perutnya tiba-tiba mengerahkan kekuatan, dan dua kalajengking raksasa di bawah cakar beruang tiba-tiba terpisah darinya pada saat yang sama, dan tubuhnya juga miring ke belakang, atas. Beruang perang yang haus darah menukik ke udara dalam satu gerakan. Apa situasinya? Kalajengking iblis Ao raksasa mengambil inisiatif untuk mematahkan sepasang Ao raksasanya sendiri. Tepat ketika semua penonton terkejut, cahaya dingin di mata kalajengking raksasa berkedip, dan ekor kalajengking panjang di belakangnya jatuh dengan ganas. Waktu pilihan ini sempurna, ketika beruang perang yang haus darah bergegas ke udara dan menghantam tanah dengan keras, ketika momentum tidak dapat ditahan. Dengan engah, jarum ekor kalajengking dari kalajengking iblis Ao raksasa telah menembus salah satu mata beruang perang yang haus darah. Om, rasa sakit yang hebat menyebabkan beruang perang yang haus darah mengaum dengan panik. Cakar beruang menangkap ekor kalajengking raksasa seperti kilat, dan pada saat ini, pemandangan aneh muncul. Dua raksasa yang tertabrak di tanah tiba-tiba terpental, satu dengan berani menjepit leher beruang perang yang haus darah, dan yang lainnya memotong ekor kalajengking secara langsung. Halo di mata Tang San berkelebat, mengandalkan mata Ling Xiantian untuk hampir tidak melihat dengan jelas. Ternyata ekor patah dari sepasang jangkar raksasa sebenarnya terhubung kedua garis daging seperti otot, yang tidak benar-benar rusak sama sekali. Dan itu bisa dimanipulasi. Jelas, kalajengking iblis Ao raksasa tidak terpengaruh oleh haus darah dari awal hingga akhir, tetapi membuat jebakan seperti itu untuk beruang perang yang haus darah dalam sekejap. Setelah ekornya merapat, kalajengking raksasa menggunakan kalajengking raksasa yang dijepit di leher beruang perang yang haus darah untuk menarik, dan butuh lompatan ke punggung beruang perang yang haus darah, dan kalajengking raksasa lainnya juga menarik dan menabrak beruang perang yang haus darah kepala. Apakah mata dengan jarum kalajengking dimasukkan? Tubuh agung, Bang, haus darah Zhan Xiong terhuyung-huyung, tetapi ketika dia ingin berjuang, tubuhnya mulai berkedut dengan keras. Jarum ekor kalajengking sangat beracun, ini adalah pengetahuan umum yang terkenal, terlebih lagi, jarum ekor kalajengking dari kalajengking raksasa beracun, dapat dibayangkan bahwa itu beracun. Tang San juga memperhatikan satu detail, kekuatan Ao raksasa Ao iblis kalajengking raksasa jelas juga hebat, tetapi sebenarnya gagal mencubit leher beruang perang yang haus darah, itu hanya menempel di sana, dan tidak bisa mematahkan bulunya. Dapat dilihat bahwa pertahanan beruang perang yang haus darah itu sendiri sangat kuat. Namun, tidak peduli seberapa kuat fisiknya, ia tidak dapat bertindak berdasarkan mata, bagaimanapun juga ia masih memiliki kekuatan. Bab 200, Tantangan Tang San. Dalam hal kekuatan tempur nyata, mereka tentu tidak jauh berbeda. Namun strategi dan taktik Juao Devil Scorpion jauh di atas beruang perang yang haus darah. Pada akhirnya, itu sudah dikalahkan dengan tidak bisa mengerahkan efektivitas tempurnya sama sekali. Ekor kalajengking iblis Ao raksasa terus menjentikkan,
dan segera, jarum ekor kalajengking baru perlahan tumbuh. Tetapi juga dapat dilihat bahwa nafas di tubuhnya jelas sedikit berkurang. Beruang perang yang haus darah yang gemetar itu perlahan-lahan merosot ke tanah, dan secara bertahap mengakhiri hidupnya dengan kejang-kejang. Keadaan haus darah memungkinkan racun menyebar lebih cepat di tubuhnya, dan secara alami akan mati lebih cepat. Sorakan fanatik telah terdengar di tribun saat ini. Sejak awal, sudah jelas bahwa beruang perang yang haus darah berada di atas angin, dan tiba-tiba kalajengking raksasa membunuhnya. Meskipun proses ini singkat, klan monster selalu suka berperang. Mereka secara alami dapat melihat apa yang terjadi. Bersorak dalam adegan pertempuran, sosok besar itu berjalan ke venue lagi. Ketika Yuxi datang ke tempat kejadian, kalajengking iblis aur raksasa dengan cepat mundur ke samping. Melihatnya, suara mendesis terdengar di mulutnya. Yuxi meraih mayat beruang perang haus darah dan berkata dengan jijik, sampah. Dengan sepasang tangan, dia tiba-tiba melemparkan tubuh besar beruang perang haus darah ratusan meter dan melemparkannya ke sela-sela. Game kedua berikutnya akan menjadi pertempuran bawahan. Dua pengikut manusia akan bersaing. Mereka bertanggung jawab untuk mengkhianati tuan mereka. Mereka dihukum datang ke Kolosseum untuk melawan binatang buas. Selanjutnya, itu adalah mereka. Pertempuran pertama. Sambil berbicara, Yuxi menunjuk kalajengking iblis aur raksasa, dan kalajengking iblis aur raksasa segera mengerti, dan dengan cepat berlari menuju gerbang yang telah dibuka di sela-sela, dan segera menghilang tanpa memasuki lorong. Dan dua sosok, yang jelas jauh lebih kurus dari monster sebelumnya, berjalan keluar dari lorong, dan mereka adalah dua manusia. Mereka semua adalah pria manusia yang tampak berusia sekitar 30 tahun. Seorang pria manusia kuat dan telanjang. Pria manusia lainnya lebih pendek dan lebih kurus. Bunuh, 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 bunuh. Begitu mereka keluar, sudah ada teriakan membunuh di tribun. Melihat dua pengikut manusia mengambil bagian dalam binatang pertempuran, Tang San dan Zhang Haoxuan mengerutkan kening hampir pada saat yang bersamaan. Tidak diragukan lagi, di mata klan monster, tidak ada perbedaan antara pengikut manusia dan monster. Yuxi memandang mereka dengan mata satu dan muram, dan tersenyum aneh, bunuh satu sama lain dan kamu bisa hidup. Hanya ada satu pertandingan hari ini, dan itu bisa dihitung sebagai kemenangan beruntun. Ini adalah perlakuan istimewa. Mengenai itu, kedua pengikut manusia itu tidak memiliki ekspresi apapun, mereka hanya melihatnya dalam diam. Tiba-tiba, mereka bergerak pada saat yang sama, tetapi alih-alih bergegas ke satu sama lain, mereka bergegas menuju Yuxi pada saat yang bersamaan. Tubuh-tubuh manusia yang kuat memancarkan cahaya, otot-otot membengkak seketika, tingginya tiba-tiba dinaikkan menjadi 4 meter, dan telapak kedua tangan menjadi ekstra besar. Cakar tajam di kedua telapak tangannya muncul, melompat dengan panik, dan langsung menuju kepala Yuxi untuk meraihnya. Di sisi lain, pria kurus itu juga mempercepat pada saat yang sama, kecepatannya bahkan lebih cepat, dalam proses berlari liar, sepasang sayap tiba-tiba tumbuh di belakang punggungnya, peningkatan kecepatan yang tiba-tiba membuatnya tampak sedikit ilusi. Rambut terakhir datang lebih dulu, dan itu berada di belakang sisi Yuxi dalam sekejap. Cakar abu-abu coklat meraihnya dan langsung menuju ke belakang leher Yuxi. Zhang Haoxuan di samping Tang San sudah menutup matanya kesakitan. Tang San dapat melihat bahwa basis kultivasi kedua pengikut manusia ini berada di sekitar tingkat 6, ya, tingkat 6. Ini sudah menjadi pembangkit tenaga listrik yang sangat langka di antara pengikut manusia. Namun, lawan mereka adalah tingkat 9. Peringkat ke-9, tukang daging darah menyerukan pertunjukan. Puff, bahkan tidak melihat bagaimana si tukang daging melakukannya, 2 dari 4 lengannya telah meraih 2 sosok yang bergegas ke arahnya dengan cahaya dan bayangan ilusi. Serangan dari 2 pengikut manusia jelas jatuh di atasnya, tetapi hanya beberapa tanda putih yang tersisa di permukaan kulitnya. Tapi tubuh mereka sudah terjepit di tangan si tukang daging. Aku ingin membiarkan salah satu dari kalian hidup selama beberapa hari lagi, tetapi jika kamu harus mati, maka aku akan memenuhimu. Tangan Yuxi ditekan dengan keras, dan tubuh kedua pengikut manusia itu dipelintir dan ditekan di telapak tangannya di tengah jeritan. Pria tegap itu langsung meremas kepalanya, dan pria kurus itu, bahkan seluruh tubuhnya terjepit. Mata Tang San menjadi stagnan dalam sekejap, dan dia tidak menutup matanya. Sebagai manusia, dia telah melihat banyak kehidupan dan kematian. Adegan ini tidak membuatnya panik.
Ada sorakan di sekitar, dari sorakan di antara monster. Tapi hati Tang San lebih dingin dari sebelumnya. Jelas, dua pengikut manusia tahu betul bahwa mereka tidak mungkin melewati 10 pertandingan di Kolosseum, dan hasil akhirnya tidak diragukan lagi mati. Bahkan jika mereka bisa bertahan di pertandingan terakhir, lawan mereka adalah Yuxi. Belum lagi, mengapa mereka bertahan di pertandingan terakhir hanya dengan tier 6. Mereka hanya mencari kematian. Di mata mereka yang mati rasa, tidak perlu bertahan lama. Yuxi membunuh 2 orang berturut-turut, tetapi ada tawa aneh di mulutnya, dan dia melemparkan kedua mayat itu ke pinggir, membiarkan mayat mereka mengalir darah. Itu saja untuk game kedua. Kemudian, selanjutnya, kita akan memiliki binatang itu sebelum pelelangan terakhir hari ini. Itu juga akan menjadi yang paling menarik. Kalajengking raksasa, kembalilah. Gerbang dibuka kembali, dan kalajengking raksasa yang telah pergi sebelumnya kembali lagi, dan tampaknya telah mendapatkan kembali semangatnya, dan tidak diketahui obat apa yang digunakan. Ungu gelap di tubuhnya menjadi sedikit lebih intens, dan sepasang alas raksasa melambai dengan aura ganas. Tatapan Yuxi agak mengerikan, pertempuran ketiga binatang buas berikutnya juga akan menjadi yang paling penting hari ini. Satu sisi adalah kalajengking raksasa, dan sisi lainnya akan ada padamu. Dari dalam. Begitu pernyataan ini keluar, monster di antara penonton yang masih bersorak saat ini menjadi lebih tenang. Apa maksud dari perkataan Yuxi? Ya, itu adalah untuk secara acak memilih binatang buas dari antara kalian untuk berpartisipasi dalam pertempuran terakhir. Lawannya adalah kalajengking raksasa. Untuk menang, kalajengking raksasa ini bukan hanya trofi milikmu. Ia juga menerimanya. Dalam proses penawaran, kamu bisa memilih barang apa saja untuk dijual dengan potongan harga 50% dari harga lelang akhir. Menarik bukan? Hahaha, hahaha. Apakah benar-benar perlu untuk memilih salah satu penawar yang berpartisipasi dalam penawaran untuk binatang berikutnya? Untuk semua penawar, ini jelas kecelakaan. Setelah penonton dengan cepat tenang, pada saat berikutnya, sorak-sorai dan kegembiraan mulai terdengar di tribun. Segera setelah itu, suasana penonton menjadi bersemangat lagi. Klan monster mengagumi pertempuran dan kekuatan. Mereka menyukai kegembiraan, setelah kekhawatiran singkat, mereka dengan cepat menerima adegan yang menarik tersebut. Puluhan ribu monster di antara penonton sangat tidak mungkin untuk dipilih. Monster yang kuat secara alami tidak peduli, dan yang lebih lemah tidak berpikir mereka pasti akan dipilih. Orang yang dipilih bisa menyerah. Namun, jika Anda menyerah, Anda akan menjadi pengecut dan Anda akan keluar dari sini dan kehilangan kualifikasi untuk pelelangan. Kami akan terus memilih secara acak sampai ada pejuang yang berani bertarung. Kata-kata Yuxi sekali lagi diberikan kepada semua. Monster itu meyakinkan, jika Anda terpilih, Anda dapat menahan diri untuk tidak bertarung, tetapi masalah besarnya adalah tidak berpartisipasi dalam pelelangan ini. Kalau begitu, ayo kita mulai. Puluhan sinar bersinar dari segala arah pada saat yang bersamaan dan mulai menyapu seluruh stand. Namun lampu ini tidak jatuh pada private room, jelas private room bukanlah salah satu pilihan. Tiba-tiba, balok berhenti pada saat yang sama, sebagian besar menghilang, dan hanya satu balok yang berhenti didudukan. Monster yang disinai oleh sinar itu sedikit linglung. Itu adalah setan macan tutul. Itu masih berteriak panik beberapa saat sebelumnya, tetapi ketika dipilih, tubuhnya sedikit kaku. Kemudian perhatikan dia melambaikan tangannya lagi dan lagi, tidak, saya tidak bisa, saya tidak bisa, saya tidak bisa. Saya tidak bisa mengalahkannya. Tiba-tiba, bu besar terdengar, tak perlu dikatakan, Leopard Demon sudah melarikan diri dengan wajah tertutup bu. Perilaku pengecut semacam ini akan sangat dibenci oleh suku, tetapi pengecut lebih baik daripada kematian. Itu hanya tingkat 6 dan menghadapi kalajengking iblis aur raksasa di tingkat 8, tidak ada bedanya dengan mengirimnya ke kematian. Tanpa diduga, pilihan pertama adalah seorang pengecut, jadi mari kita lanjutkan. Sampai kita memilih pejuang sejati. Sinar itu menyapu lagi. Segera, hanya satu sinar dari semua sinar yang tersisa, bersinar di sudut tribun. Itu adalah monster kera monyet yang terlihat kurus dan terlihat tidak sekuat monster macan tutul sebelumnya. Tiba-tiba, desisan terdengar lagi. Setan monyet itu berdiri perlahan, menghadap ejekan besar di sekitarnya, ditarik oleh teman-temannya, tetapi dia masih berkata dengan dingin, "Aku, Ying San. Apakah kamu gila?"
Saat dia meneriakkan 3 kata yang aku tantang, teman-temannya hanya bisa menggeram dengan suara rendah. Ini dipilih oleh Balok, bukan orang lain, tetapi Tang San.